Bab 211 Lingkaran Dalam. Nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Kali ini setelah ledakan, para kultivator di alam inti Sungai Qi adalah yang tercepat untuk mencapai lokasi. Lan, Alvin, Rich adalah yang pertama dan ketika mereka hendak memeriksa tempat itu, mereka merasakan sesuatu yang tidak biasa. Tikus-tikus licik, keluarlah. Lan mendengus dan tekanan yang kuat turun di area seluas 50 meter. Namun, sebelum tekanan mencapai batasnya, mereka yang bersembunyi di balik kabut berlari keluar dan berhasil melarikan diri. Hantu-hantu sialan. Lan mengumpat dengan jijik karena dia tahu hanya kultivator inti Sungai Qi dari hantu mimpi buruk yang memiliki kemampuan semacam ini. Jika dia tidak menggunakan harta karun untuk meningkatkan indera bela dirinya, bahkan dia mungkin tidak merasakannya. Mereka tiba di sini jauh lebih awal dari yang kita duga, kata Rich sambil mengerutkan kening. Seseorang pasti telah membocorkan berita itu dari dalam. Alvin memasang wajah jelek, Lan juga mengerutkan kening sebelum berkata, tidak masalah lagi. Kita hanya perlu bersiap untuk konfrontasi, kita tidak boleh kalah kali ini. Mereka memiliki 3 kultivator inti Sungai Qi, yang berarti pembunuh tingkat hitam. Berhati-hatilah terhadap serangan diam-diam dan tikus-tikus licik itu akan kehilangan keuntungan mereka. Alvin dan Rich mengangguk setuju. Semakin banyak orang mulai muncul dan setelah melihat ketiganya dengan tangan kosong, mereka tahu bahwa bajingan itu telah melarikan diri lagi. Beberapa pembunuh tingkat rendah yang tidak beruntung datang ke sini seperti kelompok terakhir, tetapi mereka tidak memiliki keterampilan untuk melarikan diri dari Lan dan yang lainnya. Pada akhirnya, Alvin membunuh kelima orang itu tanpa ampun. Beberapa mil jauhnya dari kelompok Alvin, trio kultivator inti Sungai Qi dari hantu mimpi buruk muncul. Kita kehilangan 3 pembunuh biru dan 2 pembunuh ungu. Suara marah Black Reaper terdengar. Apa yang bisa kita lakukan? Jika kita bertarung, itu hanya akan menguntungkan mereka. Jangan lupa mereka memiliki 1 kultivator inti Sungai Qi lagi, Damien King, di pihak mereka. Suara tua terdengar dari salah satu dari 3 sosok. Tapi kita punya putra mahkota. Wanita di trio itu membalas. Tidak, kita tidak bisa memberitahu mereka tentang putra mahkota, tidak jika itu perlu. Teguran Black Reaper. Black Reaper benar, orang tua itu juga memiliki pikiran yang sama dengan Black Reaper. Bagaimana menurutmu, putra mahkota tidak ada di sana? Dia sebenarnya ada di sana, tetapi dia tidak menunjukkan dirinya, dan Lan dari Pale Flame juga tidak menemukannya. Jika bukan karena sinyal pangeran, bahkan aku tidak dapat menemukannya. Teruslah cari pencuri itu dan perintahkan orang-orang kita untuk lebih berhati-hati. Kita tidak boleh kehilangan lebih banyak lagi. Suara Black Reaper yang kaku terdengar. Beberapa mil lebih dalam di dalam lingkaran luar, kelompok Mark juga muncul mengenakan jubah hitam. Kita hampir mengekspos diri kita sendiri. Ini menyebalkan, salah satu pelayan pedang mengeluh. Mark terkekeh, jangan khawatir. Mereka tidak bisa merasakan keberadaan kita dengan jubah ini jika mereka tidak berada di tahap tengah alam inti Sungai Qi. Namun, pencuri itu selalu saja ada yang salah setiap kali dia melarikan diri, dan ada yang salah dengan ledakan-ledakan ini juga. Dia tidak bodoh, dan setelah dia pertama kali memeriksa area ledakan, dia tidak menemukan jejak Qi, dan itulah yang membangkitkan kecurigaannya. Namun setelah ledakan kedua, kecurigaannya menjadi lebih kuat. Namun, yang tidak dipahami Mark adalah bagaimana seseorang bisa menyebabkan keributan seperti ini tanpa menggunakan Qi. Apakah Yang Mulia berkata, dia sengaja memancing kita ke sini? Gadis pedang dengan dada besar itu menebak apa yang coba disiratkan Mark. Tetap tajam seperti biasanya, Rina. Mark memuji Rina sambil mengangguk, ya, tidakkah kau merasa aneh bahkan setelah mengetahui banyak orang datang ke sini pencuri itu tetap tidak melarikan diri? Dan bahkan kau bisa tahu sekarang, dia memiliki kemampuan itu. Tapi bukan hanya dia tidak melarikan diri, dia bahkan menyebabkan ledakan-ledakan aneh seperti dia sedang menyatakan posisinya kepada kita semua. Tebakanku adalah dia memancing kita lebih dalam ke dalam hutan karena suatu alasan. Kurasa dia mencoba melemahkan kita dengan kabut ini. Rina cepat-cepat menyatakan, ya, kabut ini benar-benar berbahaya bahkan untukku dan jika kita masuk lebih dalam, itu akan memengaruhi kita. Mark memasang wajah serius karena dia juga berpikir seperti Rina, tapi pencuri itu juga dalam situasi yang sama seperti kita. Ayo bermain bersama, untuk saat ini, tidak mudah untuk bersekongkol melawanku. Senyum jahat muncul di wajah tampan Mark.
Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara Mark agak melihat melalui rencana S berada di ujung lingkaran luar dan hanya beberapa mil jauhnya dari lingkaran dalam. Setelah dia menyebabkan ledakan terakhir, dia tidak menggunakan bahan peledak lagi karena ini akan menimbulkan terlalu banyak kecurigaan dan kelompok pemburu mungkin menyerah dan meninggalkan hutan kabut tanah. Terutama, jika dia ingin mereka semua memasuki lingkaran dalam hutan kabut tanah karena daerah ini bahkan berbahaya bagi para pembudidaya sungai Ki Puncak. Jadi, dia akan menggunakan satu bahan peledak yang lebih besar untuk memikat semua orang ke lingkaran dalam dan kemudian menggunakan beberapa metode lain untuk memikat mereka lebih jauh ke dalam. Pada saat ini, S tiba-tiba berhenti tepat di luar batas lingkaran dalam. Perasaan ini, S tiba-tiba merasa takut karena kabut di lingkaran dalam. S perlahan mengulurkan tangannya ke arah kabut zamrud tebal untuk menguji apakah itu berbahaya baginya. Tepat saat dia menyentuh kabut itu, dia merasakan kesemutan tiba-tiba di kulitnya. S dengan cepat memasang membran haki dan sensasi menyakitkan itu berhenti. Dia mengerutkan kening dan merenung, itu tidak memengaruhi saya secara mental tetapi secara fisik. Apakah karena kultivasi jiwaku jauh lebih tinggi daripada kultivasi bela diriku? Ini adalah satu-satunya penjelasan yang mungkin yang dapat dipikirkannya karena jiwa mewakili kekuatan kognitif dan S sangat memahami kekuatannya. Namun, ini juga merupakan berita buruk baginya, meskipun kabut ini hanya memengaruhinya secara fisik. Ini berarti jika kabut ini menjadi lebih kuat, kabut ini juga dapat memengaruhinya secara mental. Ini juga berarti ia harus menggunakan lebih banyak ki bela diri atau ki jiwa dengan ki bela diri untuk melindungi pikiran dan tubuhnya. Ia juga hanya dapat menggunakan satu jenis ki, tetapi itu akan menyebabkan konsumsi ki dalam jumlah besar, baik itu ki jiwa atau ki bela diri. Pada saat ini, ia menggunakan haki dalam jumlah yang tidak banyak, yang menyiratkan bahwa kabut ini belum cukup kuat. Kupikir, itu akan mudah karena kabut ini tidak memengaruhiku. Tetapi aku tidak pernah berpikir kabut di luar tidak cukup kuat. Itu juga berarti aku tidak sepenuhnya kebal terhadap racun, atau hanya tubuhku yang belum cukup kuat. S berpikir dalam ejekan diri. Namun, itu juga hal yang baik karena ia sekarang tahu bahwa ia tidak sepenuhnya kebal. Aku juga bisa kembali setelah mencapai alam yang lebih tinggi, tetapi aku tidak tahu di mana aku akan menemukan bola unsur lainnya. Bahkan jika aku menemukannya, ini tidak berarti aku tidak akan seberbahaya atau bahkan lebih buruk dari tempat ini. Setelah merenungkannya sebentar, S bersinar dengan ketegasan, mari kita konfirmasi dulu apakah ada bola unsur di sini atau tidak. Setelah meletakkan membran haki di sekitar tubuhnya, dia memasuki lingkaran dalam tanpa penundaan. Namun, sebelum bergerak terlalu jauh ke dalam, dia mengambil dua bom kuning tua dan seperti sebelumnya melemparkannya ke langit setelah menyalakannya. Dia tidak pernah melemparkannya ke kelompok itu karena melakukan hal itu akan meninggalkan bukti. Setelah 10 detik, dua ledakan menggema terdengar di batas antara lingkaran luar dan dalam. Ledakan ini cukup keras untuk menarik perhatian semua orang, dan mungkin akan memberi S waktu setengah jam sebelum para pembudidaya inti Sungai Ki mencapai tempat ini. S sekarang berada 10 mil di dalam lingkaran dalam. Dia terus-menerus menggunakan hakinya untuk melindungi dirinya dari kabut zamrud, yang cukup tebal. Dia hanya bisa melihat 10 meter di sekitarnya dengan matanya. Satu-satunya hal yang memuaskan adalah, kabut ini tampaknya tidak memengaruhi pemulihan ki-nya atau menghalangi indera jiwanya. Hanya dua hal ini yang cukup untuk membuat efek racun pada tubuhnya menjadi sia-sia. Dia terus bergerak lebih dalam ke arah lingkaran misterius tempat bola unsur itu seharusnya berada jika memang ada di sini. Tiba-tiba, tepat ketika S melewati sebuah pohon, bulu-bulu halusnya berdiri, dan dia merasakan bulu kuduknya berdiri karena sesuatu yang sangat kuat telah menguncinya, dan itu sudah menyerang. Dalam sekejap, pedang-pedang hitam muncul di tangannya saat hakinya melonjak. Dia menyilangkan pedang di depannya dan menggunakan kekuatan penuhnya untuk membentuk penghalang gelap dengan ki-nya yang nyata. Bang! Sesuatu langsung menyerang penghalangnya, dan dampaknya cukup untuk mengirim es terbang seperti layang-layang yang rusak. S dengan cepat menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengurangi dampak dan menstabilkan dirinya. Dia melirik musuh dan matanya menyipit karena itu bukan manusia atau tampak seperti binatang iblis. Tingginya 3 meter, makhluk berwarna hijau dan tubuhnya humanoid, dan tampak seperti terbuat dari lumpur. Ada dua batu permata zamrud di tempat matanya. Selain itu,
Ia memancarkan aura alam sungai kosong. Makhluk itu tingginya 3 meter, berwarna hijau, dan tubuhnya humanoid, dan tampak seperti terbuat dari lumpur. Ia memiliki 2 batu permata zamrud di tempat matanya. Selain itu, ia memancarkan aura alam sungai kosong. Yang membuat Es takut pada makhluk ini adalah ia dapat melihat melalui silumannya yang terengah-engah karena ia diserang meskipun baru saja menggunakannya dengan kekuatan penuh. Namun, ini bukan satu-satunya hal aneh karena Es sama sekali tidak merasakan makhluk ini dengan indera jiwanya meskipun makhluk itu berdiri tepat di depannya. Ia segera menggunakan indera surgawinya dan akhirnya bisa merasakan keberadaan makhluk aneh ini. Namun ekspresinya langsung berubah jelek karena makhluk ini memancarkan perasaan yang sama seperti kabut zamrud seolah-olah ia adalah bagian darinya, jika bukan karena kekuatan aneh yang mengalir melaluinya, bahkan indera surgawi mungkin tidak berguna. Es tidak punya waktu untuk memikirkannya karena dengan indera surgawinya ia bisa merasakan ada 3 makhluk humanoid lagi di zona 100 meter dan tidak kalah kuat dari yang ada di depannya ini. Tanpa ragu, dia menggunakan langkah kilat dan berlari menjauh dari makhluk humanoid ini. Namun, Es terperangah sesaat kemudian karena benda itu terus mengejarnya. Orang harus tahu, kecepatan langkah kilat Es setara dengan seorang kultivator sungai Ki Puncak dan benda ini hanya memiliki kultivasi sungai kosong, tetapi masih dapat mengikutinya dan perbedaannya tampak sangat minimal. Kenapa benda ini terus mengejarku? Jantung Es berdebar-debar karena ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan sesuatu yang dapat melihat semua keterampilan liciknya. Yang benar-benar membuat Es marah karena dia sedang di tengah-tengah memikat semua orang di sini, dan dia bahkan mengirim sinyal bahwa dia tidak mampu bereksperimen dengan benda ini, dan dia harus menyingkirkannya sesegera mungkin. Persetan, Es mengutuk saat dia berhenti berlari dan berbalik. Gelang hitam dengan rune perak berkilauan dengan cahaya perak, dan penghalang perak transparan terbentuk di sekitar Es. Ini adalah harta rahasia bintang ke-6 yang sama yang disebut perisai perak yang diberikan kepadanya oleh Lan sebagai hadiah ucapan selamat ketika dia menyamar sebagai Finn. Itu dapat memblokir 3 serangan penuh dari seorang pembudidaya sungai yang mengalir. Makhluk humanoid itu tidak berhenti dan melemparkan pukulan yang menentukan pada perisai perak Es. Bang! Penghalang perak itu berkedip, tetapi tidak pecah, bahkan tidak ada goresan yang terbentuk. Es merasa gembira ketika dia melihat perisai perak ini bekerja dengan baik atau jika kekuatan makhluk ini sama absurdnya dengan kecepatannya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Es tidak menunggu dan menggunakan gerakan pertama dari seni meraj pedang ganda, meraj 100 bayangan. Swoosh! Swoosh, whoosh. 100 pedang bayangan langsung muncul dan langsung mendarat pada makhluk humanoid itu. Es langsung menjadi gembira saat melihat ratusan semburan dalam pada monster itu. Dia tidak pernah bertarung dengan seorang kultivator sungai Ki sebelumnya, apalagi dengan makhluk seperti monster ini. Jika dia tidak dipaksa dia juga tidak berencana untuk melakukannya. Namun hasilnya sangat memuaskan karena dia dapat melukai makhluk kultivasi sungai kosong dengan parah. Meskipun makhluk itu menerima serangan langsung dan tidak menghindar, Es masih berkicau. Namun, sesaat kemudian mata Es menyipit karena ekspresi gembira itu tidak terlihat karena dia merasa makhluk ini entah bagaimana menyerap kabut zamrud dan sebagai hasilnya, luka parahnya sembuh dengan sangat cepat. Es tiba-tiba merasakan teror hutan misterius ini untuk pertama kalinya. Makhluk-makhluk di lingkaran dalam ini terlalu mengerikan. Dia tiba-tiba berpikir 2 kali untuk kembali. Pada saat ini, Es merasakan ancaman mematikan mendekat dari bawah, dan tanpa ragu-ragu, dia melompat mundur dengan kecepatan penuh. Sesaat kemudian, sebuah paku tanah setinggi 5 meter muncul di tempat Es berdiri. Mata batu permata monster humanoid itu berbinar misterius, itu jelas perbuatannya. Es juga tiba-tiba menyadari mata batu permata itu, dan kabut zamrud juga tampak beresonansi dengan batu permata itu. Matanya berubah tajam dan menggunakan langkah mispersepsi. Tampaknya dia langsung menuju monster humanoid itu, tetapi itu jauh dari benar. Bahkan monster ini tidak dapat melihat melalui keterampilan gerakan misterius ini. Mata monster itu berkilau lagi saat dia meninju sosok Es yang mendekat, tetapi saat pukulan itu mengenai Es, seperti asap dia menguap. Boom! Tiba-tiba, 2 bilah hitam pekat melewati rongga mata monster humanoid itu dari belakang dan batu permata itu juga pecah. Saat batu permata itu hancur, humanoid itu menggeliat dan seperti lilin berubah menjadi genangan lumpur hijau. Es menghela nafas lega, jadi batu permata ini adalah kelemahannya.
Dia benar-benar gembira karena dia baru saja membunuh alam sungai Qi, meskipun itu bodoh, dia tetap membunuhnya. Pada saat ini, suara tanpa emosi dari sistem itu berdering. Sama dengan. Host membunuh Speed Golem dari MTQ River Realm. Anda telah memperoleh 10.000 EXP. Tanda hubung. EXP, 10,96 juta, 100 juta. Elemental Orb, 0/1. Sama dengan. Speed Golem. Es tercengang karena ini adalah pertama kalinya sistem mengambil insentif untuk menamai sesuatu. Atau sepanjang waktu itu, hanya akan menyebut binatang iblis atau manusia, bahkan tidak repot-repot menyebutkan nama mereka sama sekali. Jika Anda tahu apa benda ini, itu berarti pantas untuk datang ke sini. Sekarang saya 95% yakin ada bola elemen di sini. Es merenung, haruskah saya terus masuk lebih dalam? Setelah bertemu dengan Speed Golem dan membunuhnya, lalu sistem tiba-tiba mengungkapkannya, dia agak mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Pada akhirnya, Es menggertakkan giginya dan bertahan. Selain itu, ini juga merupakan kesempatan yang sangat baik untuk mendapatkan pengalaman karena Speed Golem ini memiliki kelemahan yang dapat dimanfaatkan Es. Namun, pertama-tama, dia harus menemukan cara untuk lolos dari deteksi Speed Golem ini. Dugaannya adalah golem dapat menemukannya karena kabut zamrud. Karena kabut itu tampak sangat berhubungan dengan kabut dan bahkan dapat menyembuhkan dirinya sendiri dengan kabut zamrud, ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Karena kabut ini dapat mendeteksi ki bela diri saya, bagaimana dengan ki jiwa? Es dengan cepat menciptakan membran ki jiwa seperti haki di sekeliling dirinya. Matanya langsung berbinar karena kabut zamrud mulai mengabaikannya. Kabut itu tidak menyentuh penghalang ki jiwanya seperti ki bela diri. Hahaha, jadi saya hanya perlu penghalang ki jiwa. Es merasa puas karena dia dapat menemukan solusi untuk masalahnya dengan begitu cepat. Jika metode ini tidak berhasil, dia bahkan berencana untuk menguji ki jiwa cahaya, tetapi tampaknya dia tidak perlu melakukannya lagi. Karena masalah ini sudah teratasi, dia menggunakan teknik siluman napas pendek lagi dan membaur dengan lingkungan sekitar. Kali ini dia menggunakan indera surgawi untuk menemukan golem kecepatan itu karena indera jiwa tidak berguna. Meskipun, menggunakan indera surgawi dan ki jiwa surgawi juga memberikan tekanan besar pada fisiknya karena tubuhnya masih kultivator yayasan surgawi. Tapi itu masih bisa ditanggung karena kecepatan pemulihannya masih cukup cepat untuk mengimbangi pengeluarannya. Es dengan cepat melihat golem kecepatan lain 10 meter jauhnya, dan kali ini benar-benar tampaknya tidak menyadarinya. Tanpa ragu-ragu, dia menyelinap menyerang bagian belakang kepalanya seperti karena dan membunuhnya setelah menghancurkan mata batu permata. Sama dengan. Kamu membunuh golem kecepatan alam sungai Qi kosong. Kamu telah memperoleh 10.000 EXP. Tanda hubung. EXP, 10,97 juta, 100 juta. Elemental Orb, 0/1. Sama dengan. Lanjutkan, Es dengan cepat bergerak ke target berikutnya, yang hanya berjarak 100 meter. Dia bergerak lebih dalam sambil mengumpulkan EXP, dan dia tidak takut ada yang mengejarnya karena Speed Golem ini. Para pengejar itu akan mengalami kesulitan yang jauh lebih besar karena mereka tidak mengetahui kelemahannya dan juga tidak memiliki keterampilan untuk menghindari kabut zamrud. Namun, ada juga kemungkinan besar mereka akan menyerah setelah mengalami lingkaran dalam yang mengerikan ini. Selain itu, Es bahkan mengandalkannya karena dia hanya ingin yang paling kuat untuk mengejarnya. Hanya mereka yang benar-benar dapat membantunya, yang merebut elemental orb dari penjaga itu jika ada. Setelah bergerak 10 mil di dalam lingkaran dalam, dia membunuh 23 Speed Golem lagi dari tahap MTQ River, dan dia sekarang seperti pembunuh Speed Golem profesional. Sama dengan. EXP, 11,2 juta, 100 juta. Elemental Orb, 0/1. Sama dengan. Es masih jauh dari 100 juta. Namun, semakin dalam dia masuk, jumlah Speed Golem meningkat dan ini memberinya harapan. Tiba-tiba, mata Es menyempit ketika dia mencapai target berikutnya karena tidak seperti Speed Golem. Golem baru ini tingginya 5 meter dan jauh lebih besar dari Speed Golem, warnanya juga berbatu, dan tubuhnya juga humanoid, yang ini sepertinya terbuat dari batu padat.
Itu juga tidak memiliki dua batu permata zamrud di tempat matanya seperti Speed Golem dan kedua matanya kosong, tidak ada permata yang terlihat sama sekali. Lebih jauh lagi, itu memancarkan aura tahap Ki River Depth dari alam sungai Ki. Es tidak menyangka akan ada jenis golem lain selain Speed Golem, dan golem ini tidak memiliki kelemahan yang kentara seperti Speed Golem. Namun, kelemahannya tidak terbatas karena dengan indera surgawinya, dia dapat merasakan ki aneh yang sama seperti Speed Golem mengalir melalui golem ini juga. Dengan pengamatan lebih cermat, Es akhirnya menemukan titik fokus di mana ki ini beresonansi. Tepat di tengah dada golem ini. Setelah memastikan tidak ada celah yang tersisa, dia berlari ke arah golem. Dia melompat ke arah dada golem dan mengarahkan pedang panjangnya tepat di area yang mungkin merupakan titik lemah. Pedang panjang berbilah hitam menembus dada golem seperti mentega, dan Es tiba-tiba merasakan sesuatu jatuh. Namun, dia tetap dengan cepat menarik kembali pedang panjangnya dan dengan cepat menjauhkan golem. Jika golem ini tidak mati, itu juga akan membuktikan bahwa dia tidak memiliki kelemahan seperti Speed Golem dan Es akan melarikan diri di saat berikutnya. Tiba-tiba, suara batu pecah terdengar di area tersebut dan golem setinggi 5 meter itu berubah menjadi tumpukan batu di saat berikutnya. Sama dengan. Host membunuh Ki River Depth Realm Stone Golem. Hadiah, 50.000 EXP. Tanda hubung. EXP, 11,25 juta, 100 juta. Elemental Orb, 0/1. Sama dengan. Jadi, ini adalah Stone Golem. Harus kuakui, golem-golem ini terlalu mudah dibunuh begitu kau tahu kelemahan mereka. Es berpikir dengan seringai lebar di wajahnya. Dia tidak menyangka akan semudah ini membunuh makhluk tahap kedalaman Sungai Ki. Hanya saja Es tidak tahu dia memiliki senjata grade 1 yang sangat kuat seperti pedang-pedang hitam atau tubuh Stone Golem ini setara dengan perisai bintang 7 dan batu permata di dalam dadanya seperti biji bintang 8. Adapun golem kecepatan sungai yang kosong, tengkoraknya seperti perisai bintang 6, sedangkan dua permata itu seperti biji bintang 7. Bahkan para pembudidaya Sungai Ki Puncak itu tidak dapat menghadapinya dengan mudah karena kecepatannya. Tetapi Es memiliki keterampilan dan harta yang tidak masuk akal, dia dapat dengan mudah membunuh golem yang sulit dihadapi ini, dan dia bahkan berani menyebut mereka lemah. Jika semua orang itu mati di tangan golem itu mendengar ini, mereka mungkin akan mati lagi karena marah. Es bergerak menuju golem berikutnya karena dia dapat menghadapi bahkan golem yang kuat dengan mudah, dia menjadi lebih tidak takut. Ini adalah kesempatan golem untuk bertani 100 juta EXP, dan dia tidak akan melewatkannya. Tanda hubung. Sementara Es memburu golem di kedalaman lingkaran dalam, kelompok pemburu pencuri juga mencapai batas lingkaran dalam. Tetapi para raja dan ratu ini tidak hanya menyerang masuk karena semua orang tahu lingkaran dalam dapat memengaruhi pembudidaya Sungai Ki Puncak seperti mereka jika mereka membuat kesalahan kecil. Keraguan terlihat di wajah semua orang. Meskipun mereka ingin mengakhiri pencuri ini, bukan berarti mereka bersedia membayar dengan nyawa mereka. Menurutku, sebaiknya kita pergi saja karena pencuri itu berani memasuki lingkaran dalam, dia akan mati. Raja Bumi menyarankan saat ini. Petik 2. Aku setuju dengan Raja Bumi dalam hal ini. Semua senior di alam inti Sungai Ki mungkin sudah memasuki lingkaran dalam. Jika mereka membutuhkan kita, mereka pasti sudah menunggu kita, kan? Raja Warren mengangguk setuju. Petik 2. Tapi kita tidak bisa pergi begitu saja, kan? Ratu Biru mengerutkan kening. Dia juga memiliki pikiran yang sama dengan kedua raja. Dasar pengecut, teriak. Raja lompat saat ini, tetaplah di sini jika kalian mau, tapi aku akan pergi. Heh, itu dendammu, tidak perlu marah pada kami. Raja Emas mencibir saat ini, jika ada yang ingin pergi, mereka boleh pergi, tetapi mereka yang tinggal di sini juga tidak boleh pergi. Kita harus berkemah, bagaimana jika bajingan pencuri itu keluar? Raja Emas benar, kita harus berkemah di sini dan menjaga wilayah ini. Raja Bercahaya juga setuju. Pada akhirnya, dari 9 aturan Reaming, hanya Leap King yang bersikeras, pergi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. 8 orang yang Reaming tetap tinggal untuk menjaga tempat itu. Tanda hubung. Di dalam lingkaran dalam, 3 sosok berjubah muncul di depan genangan lumpur, ini adalah golem kecepatan pertama yang dibunuh Es. Ada kompas putih aneh di tangan salah satu sosok ini.
Ada pertarungan di sini. Suara tenang Mark terdengar saat ini. Ya, kompas ritme segudang milik Suster Leana juga bergetar, yang berarti salah satu petarung adalah manusia. Rina mengangguk. Sepertinya pencuri bajingan itu akhirnya menemui kemalangan. Leana sangat gembira setelah mendengar ini karena dia sangat frustrasi setelah tidak menemukan pencuri itu bahkan setelah berusaha keras. Tidak lama lagi itu akan jatuh di H. Sebelum Mark dapat menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba merasakan bahaya besar dari belakang. Kau sedang mencari kematian. Sebuah penghalang abu-abu suram langsung terbentuk di sekitar mereka bertiga. Bang! Penyerang itu tentu saja adalah golem kecepatan dan saat itu juga ia menyentuh penghalang itu, ia langsung berubah menjadi abu. Yang mulia, kedua gadis pedang itu akhirnya sadar dan langsung berteriak kaget. Wajah Mark pucat, sepertinya ia harus menggunakan sejumlah besar ki untuk membentuk penghalang itu. Aku baik-baik saja, benda apa itu? Mark dengan serius menatap abu itu hanya tahap sungai ki kosong, tetapi kecepatannya setara dengan seorang kultivator sungai ki puncak. Jika aku tidak menggunakan seniku tepat waktu, salah satu dari kita akan terluka parah. Kurasa makhluk-makhluk ini adalah binatang iblis unik di hutan ini. Rina memperhitungkan dengan wajah muram. Hutan sialan ini aneh sekali. Gerutu Leana, siap untuk dihajar, masih banyak yang datang. Panggil saja orang-orang tua itu. Setelah pertempuran ini, akan lebih bijaksana untuk ikut bersama mereka ke daerah ini. Teriak Mark tiba-tiba. Dia punya cara khusus untuk merasakan bahaya, dan sekarang dia bisa tahu ada lebih dari 10 makhluk sejenis yang bergegas ke arah mereka. Mark tidak akan pernah mengira dia akan memaksakan diri dalam situasi seperti ini, di tempat tandus ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara tim Mark menghadapi sekelompok golem kecepatan, mereka yang berada di alam inti sungai Ki sudah berada jauh di dalam lingkaran dalam. Golem-golem ini sama sekali tidak mengancam mereka, dan kadang-kadang mereka akan menemukan genangan lumpur atau tumpukan batu. Jumlah mereka ratusan. Mereka tahu ini ulah pencuri itu, dan mereka semua mengira mereka sudah sangat dekat untuk menangkapnya. Tetapi mereka tidak tahu semua sisa-sisa ini berumur setengah hari, dan mereka sengaja ditinggalkan di sana. Semakin mereka mengikuti petunjuk ini, semakin dekat mereka dengan lingkaran misterius. Tetapi yang mereka inginkan hanyalah menangkapnya, bahkan jika mereka ragu, mereka akan menekan mereka dan terus mengikuti jejaknya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. S berada bermil-mil jauhnya dari kelompok pengejar, dia telah membunuh 110 speed golem dan 112 stone golem saat bergerak menuju lingkaran misterius itu. Namun, saat dia bergerak lebih dalam di lingkaran dalam, speed golem menjadi semakin langka. Hanya stone golem yang masih banyak, dan S tetap gembira karenanya. Sama dengan. Host membunuh Ki. River Depth Realm Stone Golem. Hadiah, 50.000 EXP. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. EXP, 17,75 juta, 100 juta. Elemental Orb, 0/1. Sama dengan. S baru saja membunuh Stone Golem ketika jantungnya berdebar, dan dia merasakan ancaman mematikan mendekat. Dia dengan cepat menggunakan stealth terengah-engah dan melompat ke pohon 10 meter jauhnya. Speed Golem setinggi 6 meter tiba-tiba berhenti tepat di samping tumpukan batu dan melihat sekeliling dengan mata batu permatanya. Hati S hancur karena ini adalah golem kecepatan tahap sumber sungai Ki dan kecepatannya tidak diragukan lagi lebih cepat darinya. Lebih jauh lagi, golem kecepatan ini juga tampaknya tertarik ke sini karena keributan yang dibuat golem batu saat pecah. Ini kesempatan. Mata S menjadi dingin saat dia melihat golem kecepatan yang baru. Itu tidak bisa merasakannya, dan itu masih melihat sekeliling seperti orang idiot, dan dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dengan pedang panjang dan pendek di tangannya, S melesat ke arah golem kecepatan seperti anak panah. Golem kecepatan itu juga merasakan sesuatu saat berputar dan melihat ke atas. Namun sayang, sudah terlambat dan saat dia menoleh ke atas, dua sisi hitam runcing langsung menembus rongga matanya. Bahkan tidak melawan dan berubah menjadi genangan lumpur. Mata S bersinar dengan ekstasi ketika dia membunuh golem kecepatan sumber sungai Ki dalam satu gerakan. Sama dengan. Host membunuh golem kecepatan alam sumber sungai Ki. Hadiah, 100.000 EXP. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. EXP, 17,85 juta, 100 juta.
Elemental Orb, 0/1. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. S mengangguk puas ketika dia mendapatkan 100k sekaligus. Semakin tinggi level makhluk yang dia bunuh dari kultivasinya, semakin banyak EXP yang akan dia dapatkan. Aku mungkin setengah jalan di dalam lingkaran dalam, aku bertanya-tanya berapa banyak orang yang mengikuti jejakku. S tersenyum licik saat dia bergerak menuju target berikutnya pada saat ini, di tengah lingkaran dalam, suara perkelahian bergema di area tersebut. Dari mana sih makhluk-makhluk ini terus datang? Suara frustrasi Raja Damien terdengar saat ia membunuh golem batu dengan pedang panjang putih. Ada yang salah dengan monster-monster sialan ini, mereka sekeras harta karun bintang 7. Alvin juga cukup frustrasi, 5 golem batu mengelilinginya. Mati, tombak merah di tangannya meninggalkan bayangan, dan saat ini menembus 5 peti golem batu. Setelah bertemu golem-golem ini berkali-kali, mereka juga menyadari bahwa mereka memiliki beberapa kelemahan, dan mereka hanya harus menemukan dan memanfaatkannya setelah itu. Berhentilah mengeluh seperti gadis-gadis, cepat singkirkan makhluk-makhluk ini, jadi kita bisa menangkap pencuri itu. Dia tidak akan terlalu jauh sekarang. Lan mengejek. Pada saat ini, Rich baru saja membunuh 2 golem batu dengan pedang lebarnya ketika tiba-tiba merasakan bahaya yang datang dengan indera bela diri. Dia mendengus dingin dan berputar sementara pedang lebarnya bersinar dengan kilau metalik. Aura kuat dari seorang kultivator inti sungai Qi dilepaskan. Rich mengayunkan pedang lebarnya dengan kejam pada saat ini dan golem speed yang seperti hantu itu langsung terpotong menjadi 2. Mereka berempat akhirnya melihat apa benda ini karena kecepatannya sama cepatnya dengan kultivator inti sungai Qi yang baru saja maju. Itu monster hijau, dan itu baru saja berada di tahap sumber sungai Qi. Seru Damien King dengan kaget. Sepertinya lebih banyak kejutan yang menunggu kita. Mata Rich menyipit ketika monster setengah hijau itu sembuh karena dia tidak menghancurkan kedua batu permata itu. Tetap di bawah, Rich mencibir, dan 2 garis logam tajam terlepas dari jari-jarinya dan mengenai batu permata Zamrud di mata Golem Speed. Yang mengejutkan semua orang, mereka tidak langsung hancur dan hanya meninggalkan bekas yang dalam. Wajah Rich jatuh ketika dia melihat elemen logam Qi-nya tidak berhasil menghancurkan batu permata biasa, dan orang luar bahkan melihatnya. Matanya menjadi dingin dan menatap Golem Speed yang hampir sembuh. Sebelumnya, dia hanya menggunakan 20% dari kekuatan aslinya. Dia kembali melepaskan 2 sinar dari jari-jarinya, dan kali ini sinar itu berkilau keperakan. Permata itu langsung berubah menjadi debu, dan Golem Speed itu berubah menjadi genangan lumpur. Ayo, kata Lan dan mereka bergerak lebih jauh ke dalam lingkaran dalam. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 kultivator inti sungai Qi dari Nightmare Ghost dan kelompok Mark yang bergabung dengan mereka beberapa jam yang lalu sekarang bergerak bersama. Mereka menghadapi kesulitan yang sama seperti kelompok Lan, tetapi mereka jauh lebih baik karena mereka memiliki 3 kultivator sungai Qi tahap puncak dan bukan yang biasa. Namun, langkah mereka sama dengan kelompok Lan karena Mark dan 2 pelayan pedangnya perlu beristirahat setelah beberapa saat karena efek pengisian ulang Qi di dalam lingkaran dalam terlalu lambat, dan mereka harus menggunakan batu Qi. Bagaimanapun, kedua belah pihak bertekad untuk menangkap pencuri penuh kebencian yang terus menuntun mereka dengan jari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara semua orang membenci S, dia hampir berada di tepi sisi lain lingkaran dalam dan sangat dekat dengan lingkaran misterius yang mematikan. Dalam perjalanannya, dia tidak melihat golem kuat baru dan hanya menghadapi lebih banyak golem kecepatan dari tahap sumber sungai Qi saat dia mendekati lingkaran misterius itu. Tetapi S sama sekali tidak takut akan hal ini, dan dia gembira karenanya karena golem kecepatan ini sama dengan 100.000 EXP untuknya. Dia membunuh hampir 400 golem kecepatan sumber sungai Qi, dan dia tidak lagi memburu golem batu dan hanya memburu golem kecepatan sekarang. Sama dengan. Host membunuh Qi River Source Realm Speed Golem. Hadiah, 100.000 EXP. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. EXP, 58 juta, 100 juta. Elemental Orb, 0/1. Sama dengan. S melihat EXP yang terkumpul dengan mata berbinar, dan dia berhasil mengumpulkan semua ini dalam 1 hari. Ini adalah yang ke-400. S bergumam dengan gembira. Jika aku sendirian, aku akan memburu setiap golem speed, tetapi sayangnya, aku harus meninggalkan beberapa untuk pembantuku.
S menyeringai lebar. Jika kelompok Lan dan Mark tahu S sengaja membiarkan beberapa golem speed hidup untuk menghalangi langkah mereka, mereka mungkin akan memuntahkan darah karena marah. Tiba-tiba, jantung S berdebar, dan dia dengan cepat melarikan diri jauh dari tempat dia baru saja membunuh golem speed terakhir. Saat berikutnya setelah itu, sekelompok 50 golem speed sumber sungai Qi muncul di samping genangan lumpur. S diam-diam mengamati kelompok ini dengan indera surgawinya dari jarak 20 meter. Di paling depan kelompok ini adalah golem speed, tetapi ukurannya hanya 1,5 meter, dan itu jauh lebih halus tidak seperti golem lainnya yang terlihat terbuat dari lumpur. Itu hampir tampak seperti manusia. Batu permata zamrudnya juga tidak hanya bulat lagi, mereka seperti mata yang sebenarnya. Golem baru, S merenung, tapi itu seperti golem speed dan budidayanya juga di alam sumber sungai. Tetapi mengapa itu tampak begitu berbeda? Pada saat ini sesuatu yang mengherankan terjadi. Golem speed yang baru mengeluarkan beberapa suara tajam dan para golem speed yang berdiri dengan kasar tiba-tiba mengelilinginya dan membentuk dinding di sekelilingnya. Golem speed yang baru dengan waspada melihat sekeliling terlebih dahulu sebelum dia bergerak tepat di tengah-tengah golem speed yang baru saja mati dan genangan lumpur perlahan-lahan menyerapnya. Ini, S. Terkejut, golem ini bisa memerintah golem-golem cepat itu, dan entah kenapa dia bahkan menyerap golem mati itu. Sebenarnya golem apa ini? S tiba-tiba merasakan aura yang muncul dari golem itu, yang sangat kuat dalam menyerap sisa-sisa golem cepat. Apakah ini semacam metode kultivasi golem? Perkembangan baru ini membuat S penasaran. Pada saat ini, sebuah suara jenaka berdengung di benaknya. Jika host tidak membunuh golem itu saat host masih punya kesempatan, host akan segera menyesalinya. Alis S terangkat dan bertanya balik, apa maksudmu? Tapi tidak ada seorang pun di rumah seperti biasanya. Alis S berkerut rapat, meskipun dia tidak mendapat penjelasan, dia tidak bisa mengabaikan peringatan yang datang dari sistem. Sebelumnya dia berencana untuk membiarkan benda itu begitu saja setelah mengawasinya selama beberapa waktu karena benda itu dapat dengan mudah mengendalikan golem-golem itu yang juga berarti benda itu punya kecerdasan, dan benda itu tidak seperti golem-golem yang tidak punya pikiran itu. Namun, sekarang tidak mungkin baginya untuk pergi begitu saja. Matanya menjadi dingin saat dia melihat golem yang duduk dikelilingi oleh dinding golem kecepatan. Aku akan segera menyesalinya, ya. Baiklah, mungkin aku akan berusaha lebih keras untuk ini. S melihat pohon suram yang berjarak 5 meter dari golem kecepatan itu dan seperti seekor monyet. Tidak ada suara yang keluar karena tidak ada daun di pohon-pohon suram itu. Hutan ini dipenuhi dengan pohon-pohon ini. Sekarang S hanya berjarak 10 meter dari golem yang duduk, tetapi dia tetap tidak mengambil risiko dan melompat ke dalam dinding golem dan tanpa mengeluarkan suara dia mendarat seperti kucing yang lincah. S sekarang dikelilingi oleh aura mengerikan dari 50 golem kecepatan sumber sungai Qi ini, dan sulit untuk bernapas. Tanpa membuang waktu lagi, dia melompat ke arah golem kecepatan yang duduk dari belakang. Golem kecepatan yang duduk itu tiba-tiba membuka mata zamrudnya saat dia merasakan bahaya yang mengakhiri hidup dari belakang. Ger, sebelum bisa mengeluarkan suara, dua bilah hitam pekat telah menembus matanya. Cairan zamrud menetes dari tepi bilah hitam itu. Kelima golem speed itu langsung merasakan kematian pemimpin mereka, dan mereka dengan cepat berbalik saat semua mata batu permata mereka berkilauan dengan cahaya berbahaya. Namun yang membuat mereka bingung, hanya ada genangan lumpur hijau yang lebih besar dengan sedikit campuran cairan zamrud di dalamnya, tidak ada yang lain. Tidak ada seorang pun di sana karena S telah melarikan diri setelah melakukan perbuatan itu, dan dia sudah berada 500 meter jauhnya dari kelompok golem speed yang mengamuk itu. Sama dengan, host membunuh pemimpin kuasi golem speed alam sumber sungai Qi. Hadiah, 500.000 EXP. Tanda hubung. EXP, 58,5 juta, 100 juta. Elemental Orb, 0/1. Sama dengan. Alis S terangkat setelah membaca nama itu dan mendapatkan 0,5 juta EXP. Pemimpin golem, ya, S mendesah, ini hanya lingkaran dalam dan sudah ada banyak makhluk mengerikan di sini. Dia bertanya-tanya apa yang ada di dalam lingkaran misterius itu dan mengangkat bahu sejenak. Tapi dia masih tidak mengerti mengapa sistem mengatakan dia akan segera menyesalinya jika dia tidak mengambil kesempatan untuk membunuh pemimpin golem itu. Hei, aku sudah membunuh pemimpin kuasi,
sekarang bisakah kau memberitahuku mengapa sangat penting untuk membunuhnya saat itu juga? S mencoba peruntungannya lagi. Namun kali ini, dia mendapatkan jawaban tetapi dengan suara dingin dari sistem. Ketika seekor golem berhasil berevolusi menjadi pemimpin golem yang sebenarnya, ia dapat membangkitkan sifat khusus yang dapat membantunya melihat menembus apapun dalam jarak 50 meter di sekitarnya, bahkan indera surgawi tuan rumah yang sangat lemah. Tuan rumah pemimpin kuasi yang baru saja dibunuhnya hampir berevolusi, dan tuan rumah sudah berada dalam jarak 50 meter di sekitarnya dan saat ia mengunci tuan rumah, hampir mustahil bagi tuan rumah untuk lolos dari malapetaka. Ketika seekor golem berhasil berevolusi menjadi pemimpin golem yang sebenarnya, ia dapat membangkitkan sifat khusus yang dapat membantunya melihat menembus apapun dalam jarak 50 meter di sekitarnya. Bahkan indera surgawi tuan rumah yang sangat lemah. Tuan rumah pemimpin kuasi yang baru saja dibunuhnya hampir berevolusi, dan tuan rumah itu sudah berada dalam jarak 50 meter di sekitarnya dan saat ia mengunci tuan rumah, hampir mustahil bagi tuan rumah untuk lolos dari malapetaka. S mulai berkeringat deras ketika sistem mengungkapkan alasan di balik peringatan sebelumnya. Ia dapat menebak jika golem itu menguncinya, dan dengan 50 golem kuat di bawah kendalinya, mustahil untuk melarikan diri tanpa menggunakan kartu trufnya. Sudut bibirnya mengejang ketika sistem menyebut indera surgawinya sangat lemah, tetapi ia tidak membalas, karena itu benar. S bersumpah untuk lebih berhati-hati terhadap hal-hal yang tidak diketahui seperti ini di masa depan dan menjaga jarak yang jauh, sehingga ia dapat melarikan diri pada saat itu juga. Sekarang setelah ia membunuh Speed Golem tingkat pemimpin kuasi, ia hanya berjarak kurang dari 10 mil dari lingkaran misterius itu. Yang mengejutkan S, dia tidak menemukan golem lagi dalam radius 10 mil, dan dia agak kecewa karenanya, tetapi dia tidak melupakan targetnya yang sebenarnya dan mereka yang mengejarnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, sebuah area yang diselimuti awan zamrud muncul dalam pandangan S. Awan seperti kabut, apakah itu lingkaran misterius itu? S merenung. Kabut keruh itu tidak bocor di dalam lingkaran dalam dan ini menciptakan garis yang jelas antara kedua lingkaran itu. Sungguh fenomenal bagaimana itu mungkin terjadi. Itu juga mengingatkan S pada lokasi bola elemen pertama, ada juga batas kabut yang diciptakan oleh bola cahaya itu. Tetapi kabut zamrud ini berada di alam yang sama sekali berbeda dari kabut itu adalah perbedaan antara bumi dan langit. Lebih jauh lagi, kabut zamrud keruh ini tampaknya menghalangi indera jiwanya dan bahkan indera surgawinya, dia hanya bisa merasakan dan melihat sekitar 50 meter dalam kabut keruh itu. Yah, jika bahkan indera jiwaku terhalang oleh kabut ini, aku bertanya-tanya apakah itu akan memengaruhi indera para pembudidaya inti sungai Ki itu. S merenung dengan senyum ambigu, aku butuh mereka semua untuk memasuki lingkaran misterius ini, dan hanya motivasi yang tepat yang bisa membuat mereka. S melangkah ringan menuju lingkaran misterius itu dan ketika separuh tubuhnya berada di dalam, dia merasakan perasaan yang sangat berbahaya dari kabut ini. Hanya setelah dia menggunakan 10 kali lebih banyak Soul Ki, dia bisa menjaga dirinya tidak terluka. S mendesah surgawi dan mengambil langkah mundur dan mengeluarkan tubuhnya dari kabut berawan itu. Aku bisa mempertahankan penghalang jiwa ini jika aku menyerah menggunakan indera surgawi, tetapi tampaknya, aku harus bergantung pada indera jiwaku, yang tidak dapat mendeteksi golem-golem itu. Jika aku menggunakan keduanya bersama-sama, aku hanya dapat mempertahankannya selama 6 jam sebelum aku harus berhenti menggunakan salah satunya dan mengisi ulang ki jiwaku lagi. S dengan hati-hati menghitung untuk sementara waktu, karena itu menyangkut keselamatan mutlaknya. Hanya menggunakan ki jiwa adalah masalah besar bagi S saat ini karena itu memberi terlalu banyak tekanan pada tubuhnya. Jika dia adalah seorang kultivator sungai surgawi, tidak akan menjadi masalah baginya untuk terus-menerus menguras ki jiwa seperti ini dengan mudah, tetapi dia tidak melakukannya saat ini dan ini membuat segalanya jauh lebih rumit. Lebih jauh lagi, jika yang menjadi perhatian hanyalah kabut keruh ini, dia dapat dengan mudah menjaga keseimbangan antara pemulihan dan pengurasan, tetapi sayangnya aku tidak melakukannya. Mungkin ada lebih banyak bahaya di sana daripada lingkaran dalam dan S mungkin perlu menggunakan kemampuan jiwanya pada saat itu perkiraan 6 jamnya mungkin berkurang menjadi 5, 3, atau bahkan 1 jam. Mengenai penggunaan ki bela diri, dia tidak berani karena dapat dengan mudah dideteksi oleh kabut tingkat lingkaran dalam, apalagi kabut keruh ini yang 10 kali lebih kuat. Hahaha, akhirnya aku menemukanmu, bajingan pencuri. Suara tawa histeris yang dipenuhi dengan dendam, kebencian,
kebencian, dan kegilaan bergema di lingkaran dalam yang sunyi. Es berbalik dengan acuh tak acuh karena dia sudah tahu siapa orang ini. Jika dia ingin melarikan diri, dia bisa melakukannya beberapa saat yang lalu ketika dia merasakan tanda tangan jiwa orang ini memasuki jangkauan indera jiwanya, tetapi dia tidak melakukannya. Berdiri, 20 meter jauhnya dari es tidak lain adalah Leap King, yang tampak seperti pengemas dengan pakaian compang camping dan rambut acak-acakan. Auranya sangat lemah seolah-olah dia telah melalui pertempuran besar. Namun kebencian di matanya membara dalam dan tidak menentu ketika dia melihat sosok berkerudung itu. Dan siapakah pria dengan lidah keji ini? Es menggoda Leap King yang menyedihkan itu. Wajah pucat Leap King berubah menjadi sangat marah karena dia bisa meledak kapan saja setelah mendengar pertanyaan itu. Dia ingin mencabik-cabik bajingan ini menjadi jutaan keping, tetapi dia tidak berani menyerang. Meskipun dia membenci Es sampai ke inti dan sangat marah saat ini, dia masih tahu tentang kondisinya yang lemah. Untuk mencapai titik ini saja dia sudah mengerahkan seluruh usahanya, dan dia masih menggunakan ki terakhir yang tersisa untuk menjaga dirinya agar tidak terpengaruh oleh kabut di sini. Jika dia berani menyerang, itu akan berakhir baginya dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dia tidak ingin menggali kuburnya sendiri dan kemudian mengubur dirinya di dalamnya setelah itu. Selain itu, dia punya cadangan. Kilatan ganas melintas di mata Leap King saat dia meraung, "Akulah yang kau rampas semuanya. Saya merampok banyak orang, saya khawatir saya tidak ingat semuanya." Es memang berkata jujur, namun, ia juga berbohong karena ia ingat orang-orang yang kuat dan Leap King adalah salah satunya. "Oh, apakah Anda Cold King, maksudku yang mulia, Leap King?" Es mengejek lagi, ia bahkan menahan tawanya. Mata Leap King langsung berubah menjadi merah darah seolah-olah seseorang baru saja menginjak ekornya dan tanpa peduli dengan luka-lukanya dan, rencananya, ia melompat ke arah dan sebagai air biru, ki berubah menjadi 10 duri tajam. Es mendengus, melihat Leap King yang marah datang dengan 10 paku air dan sebilah pedang di tangannya. Dia menggunakan langkah salah persepsi. Leap King melihat pencuri itu bahkan tidak bergerak untuk menghindar, dan itu membuatnya semakin marah. Dia pikir dia telah dipandang rendah. Binatang, dengan 10 paku air dan sebilah pedang di tangannya, dia menyerang dengan kekuatan penuh. Namun sayang, serangan alam sungai ki tingkat puncak itu hanya melukai kabut zamrud, dan pencuri berkerudung itu berubah menjadi asap pada saat berikutnya. Karena es hanya beberapa inci dari kabut keruh sebelumnya, Leap King langsung memasuki kabut keruh karena tidak ada apapun di antara dia dan kabut keruh itu. Namun sebelum Leap King bahkan dapat memahami apa yang telah terjadi dan sepenuhnya memasuki lingkaran misterius itu, sebuah cahaya gelap melintas dari belakang lehernya. Jari es muncul 2 meter ke kiri dari posisi sebelumnya seperti tidak ada yang terjadi. Sama dengan host membunuh manusia tahap sungai ki lengkap. Hadiah, 1.500.000 EXP. Tanda hubung. EXP, 60 juta, 100 juta. Elemental Orb, 0/1. Sama dengan. Namun, pemberitahuan pembunuhan ini membuktikan bahwa semua yang terjadi itu nyata seperti siang dan malam. Es menyeringai melihat pemberitahuan itu dan mendengus dingin setelahnya sambil menatap dalam-dalam ke lingkaran dalam. "Baiklah tuan-tuan, bagaimana kalau kalian semua keluar? Rekan kalian tampaknya sedang terburu-buru, jadi kurasa dia tidak akan bergabung dengan kalian dalam waktu dekat." Tepuk, tepuk, tepuk. Suara tepuk tangan yang keras menggema di area yang sunyi. Aku harus mengakuinya, aku terkesan. Suara Lan yang penuh pujian terdengar saat itu, tetapi ada sedikit nada mengejek di dalamnya. Aku tidak pernah berpikir dalam hidupku akan mengatakannya kepada seorang pencuri, meskipun begitu. Es melihat Lan, Alvin, Rich, dan Damien King berjalan di tempat yang sama di mana Leap King berdiri beberapa saat yang lalu. Dia sangat mengenal Pale Flame Organization tetapi tidak dengan kedua pendatang baru ini. Jika bukan Yang Mulia Crave Elder Lan, sungguh suatu kehormatan untuk dipuji oleh sosok yang begitu agung. Es mematenkan untuk bersikap rendah hati. Dia telah menyelidiki banyak kenangan para bangsawan dalam beberapa hari terakhir ini, dan dia dapat dengan mudah meniru siapapun yang dia inginkan dengan pengalamannya dalam berakting dan terus-menerus meningkatkan keterampilan menirunya. Itu terkait dengan kelangsungan hidupnya, jadi dia tidak bisa mengendur di bagian ini bahkan jika dia mau. Kuat itu diam-diam menatap Sky Stealer yang terkenal itu,
mereka tidak dapat melihat melalui kultivasinya karena es tidak menyamarkan basis kultivasi surgawinya saat ini. Sebelum siapapun dalam kelompok Lan bergerak, es dengan acuh tak acuh menyatakan dengan suara sarkastik. Hehe, 6 pria dari Nightmare Ghost, bagaimana kalau memberiku sedikit wajah dan memperkenalkan diri? Kepala es menoleh sedikit ke kanan dengan senyum geli. Wajah kelompok Lan berubah jelek ketika mereka mendengar nama Nightmare Ghost, dan mereka juga melihat ke arah kepala es berada. Pada saat ini, 6 jari berjubah hitam muncul 30 meter jauhnya dari es. Kedua kelompok tetap diam setelah keluar dari bayang-bayang. Namun, ketegangan di udara mencapai puncaknya. Semua orang ingin menangkap pencuri langit, yang hanya berdiri beberapa inci dari lingkaran misterius itu. Namun, masing-masing kelompok tidak akan hanya menonton sementara kelompok lain membawa pergi pencuri itu, dia terlalu berharga untuk dilepaskan. Selain itu, mereka masih tidak tahu mengapa es hanya berdiri di sana dan tidak melarikan diri. Setelah mengejarnya begitu lama, mereka tahu pencuri ini sangat licik, dan dia selalu selangkah lebih maju dari mereka. Namun sekarang dia hanya berdiri tepat di sudut lingkaran misterius itu tanpa melakukan apapun selain mengobrol dengan mereka. Mereka akan menjadi idiot jika mereka tidak merasa ini mencurigakan. Lan dan Alvin paling waspada di kedua kelompok sejak mereka melihat akhir John yang mengerikan. Saat itulah mereka pertama kali menemukan Leap King dikelilingi oleh golem batu. Mereka menyelamatkannya, sehingga mereka dapat menggunakannya untuk menguji keadaan. Sebelumnya, mereka mengira pencuri itu merencanakan sesuatu dengan cara memancing mereka masuk lebih dalam ke hutan kabut tanah. Dan mereka bahkan menduga bahwa pencuri itu ingin membawa mereka ke dalam lingkaran misterius itu. Untuk menyingkirkan mereka, pada akhirnya, mereka memutuskan, jika mereka menemukan pencuri itu di lingkaran dalam, mereka akan menggunakan Leap King untuk menguji kekuatannya. Namun, jika pencuri itu entah bagaimana memasuki lingkaran misterius itu, mereka akan menyerah kali ini karena lingkaran misterius itu bukanlah tempat di mana siapapun bisa keluar hidup-hidup. Namun, yang mengejutkan mereka, ketika mereka hendak melepaskan indera bela diri mereka menemukan ki yang aneh, mereka tidak tahu apa itu, tetapi mereka tahu itu berasal dari manusia. Ketika mereka mengejarnya, mereka tiba-tiba melihat es, yang hanya berdiri beberapa inci dari lingkaran misterius itu. Semua orang menjadi gembira, dan Leap King menunjukkan niat membunuh yang kuat. Rich dan Damien King ingin menyerang seperti Leap King untuk segera menangkap es sebelum dia bisa memasuki lingkaran misterius itu, tetapi dihentikan oleh Alvin dan Lan karena mereka masih belum tahu kekuatan sebenarnya dari pencuri itu karena mereka tidak bisa merasakan kultivasinya. Meskipun banyak keterampilan dapat menyembunyikan kultivasi seseorang, jika Anda cukup kuat, Anda dapat melihatnya dengan mudah. Tetapi tidak peduli seberapa banyak mereka menyelidiki, mereka tidak dapat merasakan kultivasi es. Ini memberi mereka lebih banyak alasan untuk mengujinya. Leap King dengan senang hati menawarkan diri, mereka semua menyuruhnya untuk memancing es menjauh dari kabut berawan itu karena ketika mereka menggunakan indera bela diri mereka merasakan sedikit rasa sakit karena kabut di belakang es. Mereka takut dia mungkin melarikan diri ke sana jika mereka mengejutkannya. Tetapi pada akhirnya, mereka gagal total. Leap King tidak dapat mengendalikan emosinya dan menyerbu menuju kematiannya. Meskipun mereka tidak melihat es memenggal kepala Leap King, mereka melihatnya memasuki lingkaran misterius, yang sama dengan kematian. Namun, mereka juga berhasil melihat gerakan es, bahkan untuk sesaat. Mereka menyimpulkan bahwa dia hanya berada di puncak alam sungai Qi atau inti sungai Qi awal, dia tidak lebih kuat dari ini. Namun, mereka diberi kejutan lain ketika es memanggil mereka sebelum mereka dapat bergerak dan ini membuat mereka menilai pencuri ini lebih berbahaya. Orang harus tahu bahwa mereka menggunakan harta karun yang kuat untuk menyembunyikan diri, tetapi orang ini masih bisa menembus mereka. Bahkan hantu mimpi buruk tidak dapat bersembunyi darinya. Mereka juga sangat agresif dan ingin memancing di air yang bermasalah, tetapi sekarang tampaknya itu mustahil. Es menatap semua orang dengan senyum tipis di wajahnya yang tenang, ini tentu saja perbuatannya. Dia ingin mereka menemukannya, dan dia menggunakan indera surgawi untuk mencapai ini. Dia tahu indera surgawinya masih lemah saat ini karena kultivasi jiwa segelnya dan kultivator inti sungai Qi dapat dengan mudah merasakannya jika dia membuatnya terlalu tidak sadar, dan dia benar pada akhirnya. Mereka hanya mempertimbangkan energi bela diri indera surgawi karena mereka tidak dapat menganalisisnya dengan benar karena kabut zamrud, atau mereka akan terkejut jika mereka dapat merasakan Qi ini bukan yang lain,
ki jiwa. Es hanya memanfaatkan kabut zamrud untuk menyembunyikan sifat indera surgawinya dan juga tetap sangat tertutup untuk melarikan diri jika mereka tidak bermain sesuai aturannya dan segalanya berjalan hampir seperti yang diinginkannya. Nah, tidak termasuk Leap King, dia hanyalah seorang tambahan, yang pada akhirnya menjadi XP-nya. Meskipun semua orang merasakan indera surgawi es dan datang berlari ke sini, mereka juga terpapar pada es, seperti hari itu. Bersembunyi tidak mungkin dilakukan di hadapan indera surgawi es jika mereka tidak memiliki harta penyembunyian tingkat jiwa. Sungai Qi, itulah sebabnya dia dapat dengan mudah melawan strategi Lan dan Alvin dan dengan mudah memancing kelompok hantu mimpi buruk. Dia juga merasakan tanda tangan jiwa mengerikan yang sama yang membuatnya mengubah rencananya di kota api hari itu. Anehnya, itu dengan hantu mimpi buruk bukan dengan Alvin dan Lan, ini membuatnya lebih ingin tahu. Namun, Es tidak punya waktu untuk memikirkan detail-detail kecil ini. Karena semua orang sudah ada di sini sekarang, dia hanya perlu memberi mereka beberapa motivasi untuk memasuki lingkaran misterius itu. Jadi, tuan-tuan, apa yang bisa dilakukan si kecil tak berarti ini untukmu? Es tidak menunjukkan motifnya sejak awal. Semua orang menatap Es dengan dalam. Mereka ingin melihat wajah Es, tetapi wajahnya tertutup oleh kegelapan di balik tudung panjang itu. Bahkan dengan penglihatan mereka yang sangat bagus, mereka tidak dapat melihat apapun dan indera bela diri mereka sangat terpengaruh oleh kabut keruh itu karena Es terlalu dekat dengannya. Si tak berarti, suara Black Reaper yang mencibir terdengar saat ini. Kau benar-benar hebat untuk seorang yang tak berarti, bagaimana menurutmu? Es mengenali suara ini sejak dia bertemu dengan Black Reaper di Kerajaan Regal. Aku hanyalah seorang pencuri, yang hanya tahu cara mencuri dari orang-orang seperti yang mulia. Es terkekeh, matanya mengamati tangan ke-10 orang itu, dan mereka tidak mengenakan cincin penyimpanan apapun. Oh, mereka cukup takut padaku, ya, tidak mungkin aku bisa menyalahkan mereka. Dia tersenyum pahit. Semua orang tahu betapa hebatnya Es dalam mencuri cincin penyimpanan orang tanpa ada yang tahu. Ujian institut sebelumnya adalah bukti nyata. Mereka tidak berani mengenakan cincin penyimpanan saat menghadapinya, atau mereka mungkin akan pergi dengan tato burung hantu. Ini juga semacam pengakuan diam-diam atas keterampilan mencuri Es dan menunjukkan betapa takutnya mereka padanya. Hentikan tindakan rendah hati yang tidak masuk akal itu. Menyerahlah, dan kami tidak akan membunuhmu. Alvin tidak tahan lagi dan mengancam dengan tegas. Dia agak gelisah karena ada 6 hantu mimpi buruk, dan mereka tidak dapat melihat melalui mereka bertiga. Hehe, apakah tuan-tuan itu setuju denganmu? Es menabur perselisihan. Persetan dengan kami, jawab Black Reaper dengan nada mendominasi, kalian ikut dengan kami, Nightmare Ghost. Jangan coba-coba peruntungan di sini, Black Reaper. Kami masih harus membalas dendam. Kata Alvin dengan niat membunuh. Black Reaper tercengang karena terakhir kali dia hanya mencegat Alvin sebentar dan tidak mempersulitnya. Namun sekarang Alvin menunjukkan niat membunuh, apakah dia menyinggung hanya karena insiden kecil itu? Namun dia bukanlah orang yang akan menerima ancaman dan juga memancarkan niat membunuh yang kuat sebelum membalas. Kalian ingin membalas dendam denganku. Hanya dengan kalian. Apakah kalian lupa terakhir kali kalian melarikan diri, menyelipkan ekor di antara kedua kaki kalian? Alvin marah dengan ejekan Black Reaper, jika bukan karena Finn, dia tidak akan pernah menunjukkan kelemahan saat itu. Tidak ada waktu untuk bertarung sekarang. Orang tua dalam kelompok hantu mimpi buruk berbicara saat ini, bagaimana dengan ini, kita tangkap dia terlebih dahulu sebelum memutuskan siapa yang akan membawanya pergi. Anak nakal itu sangat licik, dan dia hanya berdiri di sana seperti penonton dan menonton pertarungan monyet. Selama kita mulai bertarung, dia dapat dengan mudah melarikan diri dan apakah kalian semua menginginkan itu? Aku setuju dengan Pak Tua Hitam. Lan juga mengangguk, dia juga ingin membawa Finn kembali, tetapi belum waktunya untuk itu. Sepertinya dia juga mengenal Pak Tua Hitam ini. Hahaha, orang tua lebih bijaksana. Sepertinya ada benarnya. Es tiba-tiba tertawa, karena kalian memutuskan untuk menangkapku terlebih dahulu, aku khawatir aku tidak bisa membiarkan kalian melakukan itu. Hanya kita atau lingkaran misterius itu, kurasa itu bukan pilihan yang sulit, kan? Pak Tua Hitam mencibir mengejek. Dia hanya berpikir Es tidak punya nyali untuk memasuki lingkaran misterius itu, atau dia tidak akan mencoba untuk menyebarkan perselisihan dan kemudian mencari kesempatan untuk melarikan diri. Di mata semua orang,
Es sekarang adalah tikus yang terpojok. Hah, jangan terlalu percaya diri, aku menunggu kalian di sini karena aku butuh bantuan kalian, kata Es misterius. Dan apa yang membuatmu berpikir kami akan membantu orang-orang sepertimu? Rich mendengus. Kau benar, tapi bagaimana jika suara Es dipenuhi godaan, ada warisan jiwa di dalam lingkaran misterius itu. Ada warisan jiwa di dalam lingkaran misterius itu. Jantung semua orang berdebar kencang saat nama warisan jiwa terdengar. Kultivator yang sudah meninggal meninggalkan warisan, dan warisan itu sangat langka. Biasanya, warisan yang sebenarnya didasarkan pada teknik kultivasi, keterampilan, seni, senjata, dan kekayaan berbeda yang dimiliki oleh kultivator yang sudah meninggal sepanjang siklus hidupnya. Ketika seorang kultivator tidak menemukan seseorang yang cocok untuk mewariskan warisan mereka atau dilukai oleh seseorang hingga meninggal, mereka membuat tanah warisan untuk mewariskan warisan mereka. Tanah warisan juga memiliki nama kedua, makam kultivasi. Namun, tanah warisan ini tidak hanya biasa-biasa saja, tetapi juga sangat berbahaya hampir sepanjang waktu dan jika Anda kebetulan memasuki makam kultivator jahat, ada lebih banyak jebakan daripada harta karun. Warisan juga memiliki dua jenis, warisan bela diri, di mana seseorang hanya menemukan teknik dan keterampilan yang terkait dengan kultivasi bela diri. Yang kedua tentu saja warisan jiwa, dan sangat langka setiap kali muncul, selalu ada perang yang terjadi jika berita itu bocor. Orang bisa mengatakan tingkat kemunculan warisan jiwa adalah 1:1000 dibandingkan dengan warisan bela diri. Di bawah tanah tingkat kerajaan, tidak banyak warisan dan sepanjang sejarah, hanya 5 warisan bela diri yang diketahui ditemukan, semuanya berada di tangan 3 raksasa, dan semuanya telah muncul di tanah tingkat tinggi. Mengenai warisan jiwa, mereka tidak pernah menjadi satu sampai sekarang, tentu saja. Hahaha, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Suara mengejek Black Reaper terdengar, dia tidak mempercayai Es seperti semua orang. Mereka hanya mengira dia mengoceh omong kosong untuk mencari jalan keluar. Setidaknya berbohong tentang sesuatu yang lebih dapat dipercaya. Lan terkekeh dingin. Aku tahu kalian semua berpikir, mengapa aku tidak mengambil semuanya untuk diriku sendiri dan mengapa aku mengumumkannya di depan musuh-musuhku. Es menghela napas, ada alasan yang sah untuk ini, tentu saja, aku ingin tahu apakah kalian semua bersedia mendengarkan. Es berhenti dan menunggu jawaban semua orang, dia berbohong untuk memikat semua orang ke dalam lingkaran misterius, dan pewarisan jiwa adalah satu-satunya motivasi yang cukup kuat untuk melakukan ini. Dia mendapat ide ini dari sebuah buku tua dari perbendaharaan Leap King, dan dia juga belajar tentang warisan dari sana. Dia hanya harus menunjukkan bukti yang cukup, sehingga semua orang bisa mempercayainya, bahkan jika itu hanya 50%. Meskipun orang-orang itu tidak menunjukkan reaksi wajah, gelombang jiwa mereka menjadi sedikit kacau setelah mereka mendengar pewarisan jiwa dan ini sudah cukup baginya untuk terus maju. Tepat seperti yang dia pikirkan, tidak ada yang berbicara, karena mereka menunggunya untuk memberi tahu mereka alasan yang sah. Bibir Es terangkat ke atas, aku mengatakan ini kepadamu karena ada penjaga yang kuat melindungi warisan jiwa dan aku tidak dapat mengambilnya sendiri, dan itulah mengapa aku mengundang kalian semua ke sini. Hanya yang terkuat yang dapat mencapai tempat ini dan seterusnya, dan jika kita saling membantu, kita dapat melampauinya. Aku hanya membutuhkan satu hal dari warisan jiwa, dan yang lainnya akan menjadi hadiahmu karena telah membantuku. Es memulai dengan suara yang penuh godaan dan keyakinan. Ada keheningan sebelum Pak Tua Hitam berbicara dengan penuh arti, ini tidak cukup bagi kami untuk mempercayaimu. Tidak seorang pun berbicara seolah-olah mereka setuju dengan Pak Tua Hitam. Mereka semua adalah rubah tua, dan tidak mudah untuk menipu mereka. Es perlu menunjukkan kepada mereka sesuatu yang dapat meyakinkan mereka bahwa dia mengatakan yang sebenarnya, dan dia juga memiliki sesuatu seperti ini. Es mengeluarkan peta lama dan menunjukkannya kepada semua orang dan berkata, ini adalah peta warisan jiwa dan aku mendapatkannya dari tempat aku memperoleh keterampilan dan teknikku. Dia memamerkan barang yang dia curi dari Jason saat dia berada di pelelangan pemanggilan binatang buas. Itu kuno dan sangat cocok dengan penjelasannya. Mengenai memberitahu semua orang, dia mendapatkannya dengan warisannya, itu untuk merangsang keserakahan semua orang lebih lagi karena mereka mengincar rahasianya, dan mereka mungkin menganggapnya sebagai warisan yang kuat juga. Dan seperti yang dia duga, gelombang jiwa semua orang campur aduk setelah melihat peta itu.
Cukup, mata es berbinar dengan ambiguitas. Es tiba-tiba meletakkan peta itu di dalam ruang pencuri lagi dan berkata, aku tidak perlu mengatakannya lagi, sampai jumpa semuanya. Bahkan jika kalian tidak mengikutiku, seperti yang dikatakan orang tua itu, kau atau lingkaran misterius dan aku yang memilih, lingkaran misterius. Suara menghina es memudar bersamanya di dalam lingkaran misterius, dia akhirnya memasukinya. Apa? Seru Black Reaper dengan linglung. Semua orang terkejut, mereka memeriksa peta itu sehingga mereka tidak punya waktu untuk bereaksi, dan pencuri dengan peta itu hilang di dalam lingkaran misterius itu. Ini membuat klaim es semakin kuat karena dia masuk tanpa ragu-ragu. Sekarang semua orang memiliki pikiran yang sama, apakah ada warisan jiwa di sana? Kemungkinan ini saja sudah cukup untuk membuat darah mereka mendidih. Meskipun mereka adalah kultivator bela diri, mereka semua adalah tokoh yang kuat dan kaya. Mereka dapat terbang tinggi di langit jika mereka berhasil menguasai salah satu teknik jiwa atau seni atau keterampilan kultivasi jiwa. Atau mereka bahkan dapat mempraktikkannya sendiri jika mereka dapat membangun kembali fondasi mereka. Ribuan kemungkinan dan semuanya mengarah pada kejayaan. Pak Tua Hitam, apa pendapatmu tentang peta itu? Lan tiba-tiba berbalik dan melihat sosok berjubah setinggi 5 kaki itu. Dia tahu ini bukan saatnya untuk bertengkar di antara mereka sendiri, dan mereka harus segera memutuskan. Itu tidak dipalsukan baru-baru ini, setidaknya aku bisa melihatnya. Tapi aku tidak bisa melihat motif sebenarnya pencuri itu. Si tua hitam menjawab dengan sedikit ketidakpastian. Bagaimana menurutmu, Rich? Lan menatap Beastmaster Rich. Beastmaster telah mengembangkan indera yang kuat setelah mengolah teknik yang berhubungan dengan binatang buas. Mereka dapat dengan mudah membedakan antara yang benar dan yang bohong, tetapi itu tidak seakurat indera jiwa es. Aku hanya bisa mengatakan, dia mengatakan yang sebenarnya tentang menginginkan satu harta karun tertentu. Kata-katanya yang lain bukanlah kebohongan atau kebenaran. Rich menggelengkan kepalanya setelah mengatakan ini. Bagaimana dia bisa melihat kebohongan es dengan mudah? Dia sekarang bisa berbohong seperti itu adalah hal yang paling alami di dunia ini baginya. Dia tanpa sadar menjadi terlalu ahli dalam hal itu. Namun, kata-kata Rich sudah cukup untuk membangkitkan emosi semua orang lagi, karena jika memang demikian, maka itu berarti ada warisan jiwa di sana. Ayo kita kejar dia, suara Mark yang dipenuhi hasrat terdengar saat ini. Namun, hal itu hanya didengar oleh 3 kultivator inti Sungai Ki dari hantu mimpi buruk. Bagaimana kalau kita bekerja sama untuk sementara waktu dan mengejarnya? Pak Tua Hitam berbicara dengan Lan saat ini. Lingkaran misterius itu terlalu berbahaya dan semakin banyak orang yang mereka miliki, semakin baik jika warisan itu dijaga oleh makhluk yang kuat. Mereka selalu dapat menggunakan kelompok Lan sebagai pengalih perhatian dan menyelinap ke dalam tanah warisan dengan diam-diam. Lan mengangguk tanpa ragu karena ia memiliki pikiran yang sama dengan Pak Tua Hitam dan berkata, baiklah, tetapi pada akhirnya aku tetap menginginkan pencuri langit dan orang yang kau ambil dari kota api juga. Orang apa? Pak Tua Hitam bingung saat ini. Mereka tidak pernah mengambil siapapun dari kota api, mereka tidak memiliki orang sekaliber itu di sini yang dapat menyusup dan lolos dari pertahanan kota api, untuk memulai. Jangan pura-pura bodoh. Alvin mencibir saat ini saat ia mengambil catatan itu dan melemparkannya ke arah Pak Tua Hitam. Itu adalah catatan yang sama yang ditinggalkan Es untuk hantu mimpi buruk yang ramping. Orang tua Black menatap catatan itu dengan bingung dan wajah tuanya di balik jubah berubah serius. Itu bukan kami tidak pernah meninggalkan catatan ini. Semua pembunuh bayaran tingkat hitam ada di sini termasuk aku. Kami tidak pernah mengambil misi untuk menculik siapapun, kami pembunuh, bukan penculik. Dia berkata dengan serius. Dia sekarang bisa menebak seseorang ingin memfitnah mereka sehingga Pilflame dan Nightmare Ghost akan bertarung satu sama lain. Tapi siapa itu? Tidak, yang lebih penting, siapa yang memiliki keterampilan seperti ini untuk menculik seseorang langsung dari kota api? Lan mengerutkan kening, bukan berarti dia tidak pernah memikirkannya sebelumnya, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hal semacam ini. Jika kau membantu kami menemukan orang yang hilang, aku akan menganggap kita impas. Kata Lan, dia tahu Pak Tua Hitam mengatakan yang sebenarnya, lagi pula, dia sudah mengenalnya selama bertahun-tahun. Baiklah, Pak Tua Hitam setuju tanpa ragu karena dia juga ingin menemukan siapa yang cukup berani untuk memfitnah reputasi organisasi hantu mimpi buruk mereka. Sama seperti aliansi sementara antara dua kelompok yang terbentuk.
Sekarang mereka adalah 7 kultivator inti Sungai Qi dan 3 kultivator puncak Sungai Qi. Mereka semua punya motif, tetapi mereka semua ingin mendapatkan warisan jiwa itu. Bahkan jika mereka akan menghadapi bahaya yang tidak diketahui di lingkaran misterius itu, mereka bersedia menghadapi itu semua hanya demi warisan jiwa. Kelompok yang terdiri dari 10 orang itu akhirnya melangkah masuk ke dalam lingkaran misterius itu, dan dunia mereka langsung berubah ketika Es memasuki kabut berawan. Ia menggunakan penghalang Qi jiwa yang tebal hanya untuk melindungi dirinya dari kabut zamrud. Ia hanya bergerak 10 meter sebelum berhenti karena ia sedang menunggu kelompok di luar, dan ia tidak perlu menunggu lama. Hanya dalam waktu 5 menit, 10 orang memasuki lingkaran misterius itu. 7 pembudidaya inti Sungai Qi masih tampak baik-baik saja karena mereka menggunakan Qi elemen untuk melindungi diri mereka sendiri, sementara Mark dan 2 pelayan pedangnya juga menggunakan semacam penghalang harta karun dengan Qi elemen. Sekarang apa? Wanita di Nightmare Ghost bertanya, namanya Margaret, seorang pembunuh hitam. Ikuti Kiku dengan saksama dan jangan mendekat lebih dari 10 meter, atau aku akan meninggalkan kalian dalam kabut ini. Hanya aku yang bisa membuka jalan bagi kalian dari sini. Suara acuh tak acuh Es terdengar saat ini. Ia menggunakan peta untuk mengendalikan kelompok ini meskipun ia sama sekali tidak tahu jalannya, tetapi ia dapat dengan mudah mendeteksi bahaya, yang jauh lebih baik daripada mereka. Ia membutuhkan orang-orang ini jika ia menemukan bola elemen, atau ia selalu dapat melarikan diri dari mereka. Bahkan dalam kabut ini, indera jiwanya terpengaruh apalagi indera bela diri tanpa dukungan Qi surgawi. Dia yakin mereka tidak akan menusuknya dari belakang sampai dia menyelesaikan tujuannya. Apa yang kau katakan sekarang kita kawan, bukan? Suara ramah Black Reaper terdengar. Es mencibir, lakukan saja apa yang kukatakan, atau kawan ini akan meninggalkanmu di sini. Dia akan lebih percaya pada iblis daripada orang-orang ini. Es mulai bergerak sambil menyebarkan indera surgawinya, jadi orang-orang dengan indera bela diri ini dapat dengan mudah mengikuti di belakang. Mereka semua melakukan apa yang dia katakan, dan mereka menjaga jarak 10 meter antara Es dan mereka dapat mengatakan kabut zamrud tebal ini berbahaya. Karena setelah mereka berjalan selama setengah jam, mereka tidak lagi dapat mengetahui kemana mereka pergi dan jalan mana yang harus ditempuh. Es adalah satu-satunya mercusuar mereka di lautan kabut ini, jika dia meninggalkan mereka sekarang, mereka pasti akan mati karena setelah Qi mereka habis dan mereka pergi tanpa batu Qi untuk memasok Qi bagi diri mereka sendiri. Penglihatan semua orang hanya menyempit hingga 10 meter, termasuk Es, tanpa indera surgawi bahkan dia akan kalah di lautan kabut ini. Namun, ia tidak dapat mempertahankan penggunaan Qi jiwa seperti ini untuk waktu yang lama sebelum ia memperkirakan 6 jam, tetapi sekarang setelah melakukannya, ia mengetahui bahwa ia mungkin tidak akan bertahan bahkan 5 jam. Ia sangat waspada karena para golem itu seperti ikan di air di sini, mereka dapat berada di mana saja dan melancarkan serangan. Yang paling bermasalah adalah golem yang memiliki kecepatan alami. Wah, kami dengar kau berasal dari tanah tingkat rendah, benarkah? Lan berbicara saat ini karena mereka sekarang bepergian bersama, ia mencoba untuk menyelidiki beberapa informasi dari Es. Bagaimanapun, sejarah Es adalah misteri yang luas dan jalannya menuju ketenaran sama menakjubkannya. Telinga semua orang menjadi tajam saat mendengar pertanyaan ini, mereka semua ingin tahu juga. Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang dari tempat kumuh itu memiliki keterampilan seperti ini? Ya, aku dari negeri kota, jawab Es. Itu bukan rahasia, benarkah itu juga, kau lolos dari formasi perbatasan yang mengubah langit? Si tua, Black, bertanya apa yang paling menarik baginya. Aku hanya beruntung. Es tidak mengatakan apa-apa lagi tentang ini. Mereka yang tahu kengerian sebenarnya dari formasi perbatasan yang mengubah langit mendengus setelah mendengar jawaban Es. Mereka tahu betapa kuatnya formasi itu, dan tidak ada yang bisa lolos darinya. Namun mereka tidak menyelidiki lebih jauh karena mereka mungkin akan membuatnya marah, sekarang belum saatnya untuk berselisih dengannya. Untuk seorang pencuri kecil, kau benar-benar punya banyak sikap. Suara Leana yang tidak senang terdengar, cara Es memperlakukan semua orang, terutama Mark, membuatnya kesal. Hati semua orang hancur, mendengar kata-kata tidak sopan Lean. Meskipun mereka juga tidak senang dengan sikap Es, mereka tidak berani menunjukkannya karena saat ini hanya dia yang tahu jalannya. Diam, Mark menegur Leana dengan tegas.
Dia juga ingin menanyakan tentang perbendaharaan tetapi menahan diri karena terlalu banyak orang, dan dia juga tidak ingin mengungkap identitas aslinya. Pak Tua Black, tidakkah kau mengajarkan sopan santun kepada budak-budakmu? Lan mencaci maki mereka dengan keras. Dia tidak ingin mempertaruhkan nyawa mereka. Mata Mark berubah dingin dengan niat membunuh ketika dia mendengar kata-kata jahat Lan. Tetapi dia bertahan demi kebaikan yang lebih besar dan juga memegang erat tangan pelayan dua pedang yang gemetar karena marah. Kami minta maaf, dia tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Hati Pak Tua Black menjadi dingin, dia tidak berani menyinggung pangeran muda ini, tetapi karena Mark tidak mengambil tindakan apapun, dia juga tidak akan mengatakan apapun. Jangan khawatir, aku tidak keberatan. Esther terkekeh pelan, lagi pula, seperti yang dia katakan, aku hanyalah pencuri kecil. Semua orang menghela napas lega mendengar kata-kata S. Namun Lan juga heran karena dia tidak pernah mengira lelaki tua Black akan meminta maaf secepat itu atas nama seorang gadis di alam puncak Sungai Qi. Siapa sebenarnya mereka bertiga? Lan akhirnya menyadari tiga junior alam Sungai Qi. Dia sudah mengenal lelaki tua Black selama bertahun-tahun, dan dia mengerti bahwa lelaki tua Black tidak akan pernah meminta maaf kepada sembarang orang. Namun ini bukan urusannya dan dia harus menahan rasa ingin tahunya. Setelah pembicaraan singkat ini, tidak ada yang berbicara lagi dan diam-diam mengikuti S. Meskipun mereka penasaran, mereka tidak ingin bertengkar dengan S karena alasan bodoh. Setelah pindah selama 4 jam, tak seorang pun tahu seberapa dalam mereka dalam lingkaran misterius itu, namun mereka juga tidak dapat membedakan mana yang kanan dan mana yang kiri. Aku perlu istirahat. Kalian juga bisa mengisi ulang ki kalian. S akhirnya berhenti karena wajahnya sedikit pucat. Dia tidak menemukan bahaya apapun, tetapi dia juga tidak menemukan petunjuk apapun pada bola elemen itu, dia hanya bergerak tanpa tujuan. Semua orang tidak keberatan dengan ini karena mereka juga menggunakan sejumlah besar ki selama ini, tidak baik untuk benar-benar menghabiskannya di tempat seperti ini. Tetapi mereka semua ragu-ragu karena suatu alasan. S berbalik ketika dia merasakan gelombang ki jiwa mereka dan bingung, mengapa kalian tidak pulih? Tidak ada yang menjawab seolah-olah mereka malu dan akhirnya Damien King berbicara atas nama tokoh-tokoh besar ini. Ini seperti, ini cincin penyimpanan kita, dan kamu tidak akan mencurinya, kan? Dia malu pada dirinya sendiri. S akhirnya mengerti, ketika bibirnya kejang, dia ingin tertawa terbahak-bahak. Jadi, kalian takut memakai cincin penyimpanan kalian karena aku. S berkata dengan nada bercanda, jangan khawatir, aku tidak akan mencurinya karena kalian akan membutuhkannya. Kita kawan, bukan? Di mana rasa saling percaya di antara sesama kawan? Wajah semua orang ditutupi jubah dan harta karun lainnya, tetapi mata semua orang berkedut, mendengar kata-kata S yang tak tahu malu. Mereka menyembunyikan cincin penyimpanan mereka karena mereka tahu betapa suka mencurinya dia, tetapi sekarang mereka membutuhkannya. Sekarang mereka hanya bisa mempercayai kata-katanya karena kedua belah pihak saling membutuhkan. Satu demi satu, mereka mengambil cincin penyimpanan mereka dari berbagai tempat di tubuh mereka. Namun, tidak ada dari mereka yang sekreatif Shadow Leader. Lan menyembunyikan cincin penyimpanannya di saku rahasia di lengan bajunya, sementara Damien King mengeluarkannya dari balik ikat pinggangnya. S melihat semua tempat tersembunyi mereka, dan tidak bisa menahan tawa geli. Dia sekarang tahu lebih banyak tempat tersembunyi, di mana seseorang bisa menyembunyikan cincin penyimpanan mereka. Seperti yang dijanjikan S, dia tidak mencuri cincin penyimpanan siapapun dan fokus pada pemulihannya. Mereka semua menghela napas lega, tetapi mereka masih tidak lengah dan dengan cepat menyembunyikan cincin penyimpanan mereka setelah mengambil apa yang mereka butuhkan dari cincin penyimpanan. Namun, S tidak tinggal terlalu dekat dengan mereka, meskipun ia menghilang dalam kabut 50 meter jauhnya dari mereka, jadi mereka tidak bisa menyerangnya saat ia sedang memulihkan diri. Semua orang terkejut, dan mereka pikir S telah melarikan diri, tetapi S hanya memberitahu mereka alasannya tidak mempercayai mereka dan ingin pulih sendiri, dan ia akan kembali dalam 2 jam. Mereka semua tidak punya pilihan karena S telah menghilang, ia tidak meminta izin mereka untuk memulai. Dalam kegelisahan, mereka semua pulih sambil menunggu kepulangannya, mereka akhirnya mengerti betapa tidak berdayanya mereka tanpa pemandu. Namun S menepati janjinya dan kembali setelah memulihkan ki jiwanya, dan hati semua orang yang tertekan akhirnya merasa tenang. Mereka semua melanjutkan perjalanan,
dengan es yang menuntun mereka entah kemana. Namun mereka tidak berani menyinggungnya dan diam-diam mengikutinya karena sudah terlambat untuk berbalik sekarang. Atas tuntunan es, mereka semua melakukan perjalanan entah berapa lama karena mereka tidak mengenal konsep siang dan malam, tetapi es menghitung waktu dengan cermat karena istirahat setiap 4 jam. 5 hari berlalu, tetapi kita masih belum menemukan satu pun golem atau makhluk hidup lainnya. Apakah kita tersesat? Hati es hancur berkeping-keping. Dengan es yang menuntun mereka entah kemana. Namun mereka tidak berani menyinggungnya dan diam-diam mengikutinya karena sudah terlambat untuk berbalik sekarang. Atas bimbingan es, mereka semua melakukan perjalanan entah berapa lama karena mereka tidak tahu konsep siang dan malam, tetapi es menghitung waktu dengan cermat karena istirahat setiap 4 jam. 5 hari berlalu, tetapi kita masih belum menemukan satu pun golem atau makhluk hidup lainnya. Apakah kita tersesat? Hati es hancur berkeping-keping karena ini bukanlah pertanda baik baginya. Sementara es mulai putus asa, yang lain juga pesimis dengan situasi tersebut. Meskipun hanya 5 hari berlalu di lingkungan yang suram dan beracun ini, rasanya seperti 5 bulan telah berlalu. Mereka semua menunjukkan tanda-tanda kegelisahan dan bahkan meragukan niat es yang sebenarnya serta keaslian, peta harta karun, yang dimiliki es. Namun mereka tetap tidak mengambil tindakan apapun karena mereka masih buta di lautan berkabut ini dan es adalah satu-satunya kompas mereka. Setiap kali, ketika es pergi untuk mengisi ulang ki-nya, mereka akan berdebat tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya, jika mereka masih perlu terus membuntutinya atau langsung menyerangnya dan mengambil peta itu sekaligus. Namun para tetua dalam kelompok itu, Lan dan Patua Hitam, bersikap tenang kepada para pemuda setiap kali mereka berbicara tentang penyerangan terhadap es. Para lelaki tua ini memiliki perspektif yang sangat berbeda dari yang lain dalam sudut pandang mereka. Es mungkin sedang menguji mereka dan dengan sengaja mengambil jalan yang panjang menuju tempat warisan. Jika mereka mencoba merebut peta itu, mereka mungkin akan gagal karena dalam 5 hari ini mereka masih belum dapat melihat kultivasi es, dan mereka juga tidak membeda-bedakan elemen ki yang digunakannya atau ki aneh yang mereka ikuti selama ini. Bahkan orang buta pun akan waspada terhadap orang yang memiliki banyak misteri ini, tipe orang seperti ini selalu memiliki satu atau dua cara untuk menyelamatkan hidup mereka. Itulah sebabnya kedua lelaki tua itu hanya mengikuti dan mengamati dengan diam untuk saat ini. Jika mereka menemukan sedikit saja kelemahan dari es, mereka akan memanfaatkan momen itu dan menjatuhkannya. Es sangat menyadari diskusi rahasia tentang dirinya dan bagaimana kedua lelaki tua itu mendukungnya. Namun, dia bukanlah orang yang akan berterima kasih kepada mereka, karena motif mereka juga tidak murni. Jadi, es berencana untuk meninggalkan mereka diam-diam dalam 2 hari, jika dia masih tidak dapat menemukan aktivitas atau makhluk apapun. Karena dari pengalamannya, dia tahu bola unsur itu memiliki sistem perlindungan alami yang sangat kuat di sekitarnya, dan tidak mudah untuk menemukan celah di dalamnya. Terakhir kali adalah keberuntungan murni karena benang ki jiwanya dapat menemukan lokasi bola unsur cahaya, tetapi kali ini tidak berhasil karena dia sudah mencobanya. Sekarang dia hanya bisa berspekulasi pada 2 kemungkinan. Pertama, tidak ada bola unsur dan ada beberapa alasan lain yang sama sekali berbeda untuk kabut ini. Adapun yang kedua, mereka terjebak dalam lautan kabut zamrud yang tampak seperti bayi, seperti hutan pohon abu-abu. Dia lebih percaya pada yang terakhir. 1 hari lagi berlalu dengan berjalan sembarangan. Semua orang menjadi gila melihat kabut zamrud setiap saat, secara mental menantang untuk hanya melihat satu bayangan sepanjang waktu sambil tetap berkonsentrasi pada ki mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Es tidak lebih baik dari mereka, dialah yang berjalan paling depan, dan bahkan dia membenci warna zamrud. Tiba-tiba, Es merasa ada yang tidak beres karena dia merasa dia tidak baru saja menginjak kelompok datar saat ini, dia tiba-tiba berhenti dan melirik ke bawah. Jantungnya berdebar saat itu, dia melihat lereng tempat kakinya berada. Apa-apaan? Es tiba-tiba melompat kaget dan terhuyung ke kanan dan mendarat 5 meter jauhnya. Semua orang yang mengikutinya bingung dengan tindakan tiba-tiba Es, dan mereka juga mengambil posisi bertarung masing-masing karena mereka mengira itu adalah semacam serangan musuh. Apa yang terjadi? Lan bertanya dengan serius sambil melihat sekeliling dengan waspada. Kenapa kalian tidak datang dan melihat sendiri? Kata Es dengan nada terkejut. Mereka semua berjalan perlahan ke tempat Es baru saja melompat dan ketika mereka sudah dekat 5 meter,
mereka akhirnya melihat apa yang ada di sana dan hawa dingin menjalar ke tulang punggung semua orang. Karena ada lereng seluas 2 meter persegi di depan mereka. Apakah itu kuburan? Suara Margaret yang tergagap terdengar seperti dugaannya. Dia telah tinggal di tanah tingkat menengah selama 20 tahun sekarang dan mengetahui legenda mengerikan tentang hutan ini. Sejujurnya, tidak ada yang percaya bahwa seseorang dapat menggali kuburannya sendiri dan kemudian mengubur dirinya sendiri. Namun setelah melihat lereng di lingkaran misterius ini, mereka semua memikirkan legenda yang sama dan mulai berkeringat deras. Bahkan Es terperangah oleh ini, jika dia tidak merasakan bahaya apapun dari lereng itu, dia pasti sudah lari sejak lama. Kurasa kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Tekad Raja Damien goyah saat dia dengan serius melihat lereng itu sambil memikirkan legenda itu. Mari kita gali tempat ini, mungkin ini bukan kuburan. Usul si tua Black. Ia ingin tahu apakah legenda itu benar atau ini hanya alarm palsu. Damien King menatap si tua Black dengan tidak percaya, usulannya ditolak tanpa diskusi apapun. Orang tua ini mungkin sedang memikirkan harta karun jika mereka menggali kuburan ahli yang telah meninggal. Damien King dengan mudah melihat maksud tersembunyi si tua Black. Jadi, siapa yang mau menggali? Aku tidak boleh ikut. Es juga melihat maksud ganda dari saran si tua Black, dan dia juga ingin memastikan apakah ini adalah makam seorang ahli yang sudah tumbang atau hanya legenda palsu. Namun, dia tidak akan menggali sendiri apapun yang terjadi, mungkin ada bahaya tersembunyi di dalam makam atau jebakan itu, jadi dia mundur tanpa ragu-ragu. Tidak ada yang menunjukkan ketidaksetujuan karena Es adalah pemandu mereka dan jika sesuatu terjadi padanya, mereka semua mungkin akan menjadi orang berikutnya yang menggali makam mereka. Jadi, sekarang pertanyaannya adalah siapa yang akan menjelajah. Pada akhirnya, yang tidak beruntung tidak lain adalah Damien King karena dia adalah orang terendah di sini dan bahkan ketiga junior alam Sungai Qi itu memiliki status lebih tinggi darinya. Damien King menggertakkan giginya dan, dengan kesal, dia melangkah kecil menuju lereng. Semua orang menjauhkan diri dari kuburan dan penggali kubur. Es adalah yang terjauh, siap untuk berlari kapan saja. Damien King merasa semakin tidak sportif saat melihat semua orang meninggalkannya sendirian dan bahkan mendorongnya dari kejauhan untuk menggali. Sekelompok pengganggu, hati Damien King dipenuhi dengan kebencian dan kepahitan. Dia adalah raja yang mulia dari kerajaan nomor 1 di tanah tingkat menengah yang dipaksa menggali kuburan oleh orang lain. Jika berita itu tersebar, dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh tanah tingkat menengah. Kami menunggu. Suara Es yang tidak sabar namun menyemangati terdengar dari jauh. Bahkan pencuri biasa berani memerintahku, sekarang. Damien King mengerutkan bibirnya dan akhirnya menggunakan elemen Qi-nya untuk menggali. Lereng itu langsung hancur dan menjadi datar lagi, tetapi tidak ada lubang. Damien King berdiri 5 meter jauhnya saat ini, dia melarikan diri setelah menggali. Serang lagi. Lan tidak puas dengan ini dan memerintahkan. Wajah Damien King jatuh, tetapi dia hanya mengangguk, karena dia tidak bisa mengabaikan perintah Lan. Bang! Ledakan keras lainnya terdengar di area tersebut, dan kali ini Damien King menggunakan kekuatan yang hampir penuh untuk meledakkan bumi. Namun, kali ini sesuatu muncul, sebuah lubang yang dalam di tempat Damien King menyerang. Itu adalah kuburan. Suara Rena yang terkejut sekaligus takut terdengar. Bahkan dia tidak menyangka akan menyaksikan hal sinis semacam ini di tempat ini. Apa yang kamu tunggu? Lihat apa yang ada di dalamnya. Black Reaper dengan tidak sabar memerintahkan Damien King seolah-olah dia adalah bawahannya. Kenapa aku lagi? Damien King mengerutkan bibirnya, entah bagaimana dia berdiri 10 meter dari kuburan sekarang. Namun, ada orang lain yang berdiri tepat di mulut lubang dan membuat semua orang heran. Orang ini tidak lain adalah pencuri berkerudung, Sky Stealer. Apakah dia menemukan sesuatu? Semua orang memiliki pertanyaan yang sama yang terngiang di benak mereka saat ini. Di sisi lain, jantung Es berdebar kencang saat matanya yang tenang kini dipenuhi dengan kegembiraan saat melihat lubang gelap itu. Alasan Es tiba-tiba bersemangat dan bergegas ke sini adalah saat Damien King membuka kuburan, dia merasakan kekosongan gelap bergetar sesaat sebelum kembali ke keadaan tidak aktif seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tapi Es tahu apa arti mau mencuram ini, dan itu bukan hanya ilusinya, itu seperti saat itu, sebelum dia pertama kali bertemu dengan bola elemen cahaya. Ini adalah tanda,
Tanda bola elemen yang mengonfirmasi keberadaan di lingkaran misterius hutan kabut tanah. Meskipun lubang itu gelap gulita, Es dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Kerangka, Lan sudah berdiri di seberang lubang itu. Karena Es sudah berdiri di sana tanpa cedera, hal itu memberi keberanian kepada yang lain. Lubang itu sedalam 5 meter, dan itu adalah kuburan karena di dalamnya ada kerangka tua dan kainnya juga tampak membusuk sepenuhnya. Tidak ada cincin penyimpanan atau benda lain yang dapat diidentifikasi. Es tidak keberatan dengan orang-orang tua ini yang berdiri terlalu dekat dengannya sekarang. Mereka tidak akan berani bertindak melawannya lagi, terutama setelah melihat kerangka yang mengerikan dan memburuk di dalamnya. Dia dengan hati-hati memindai lubang dan kerangka di dalamnya karena reaksi tiba-tiba dari kekosongan gelap itu terjadi tepat setelah lubang itu terbuka. Pasti ada sesuatu yang dapat membawa kita ke inti hutan yang sebenarnya. Es merenung sambil menyebarkan indera surgawinya lebih dalam ke dalam lubang itu. Namun, pada saat ini, pemandangan yang tak terbayangkan terjadi di depan mata semua orang yang ketakutan. Cairan zamrud mulai muncul dari dasar lubang, dan menutupi kerangka itu seperti memiliki pikirannya sendiri. Cairan itu perlahan mengisi lubang itu hingga rata dengan tanah. Es dan yang lainnya sudah menjauh dari lubang itu dan mengamati fenomena aneh itu dalam diam. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum Black Reaper bisa menyelesaikan kalimatnya, kata-katanya langsung tersangkut di tenggorokannya saat matanya terbuka lebar. Semua orang bereaksi sama karena mereka melihat tangan besar muncul dari lubang itu dan tanah pun bergetar hebat. Namun, itu belum berakhir, tangan seukuran manusia itu membesar, dan sebelum ada yang bisa bereaksi, tangannya sudah berukuran 5 meter. Kelompok itu retak seolah-olah ada sesuatu yang besar ingin keluar. Semuanya berpencar. Alvin meraung putus asa, tetapi dia tidak perlu melakukannya, karena siapapun yang punya otak bisa tahu ada yang salah dengan kuburan ini, dan bukanlah ide yang bagus untuk tetap berada di dekatnya. Es sudah berjarak 50 meter dari lubang itu dan semua orang mengikutinya karena jika mereka berpisah dari Es, mereka akan tersesat dan mati karena mereka tidak dapat bepergian tanpa Es. Es tidak mempermasalahkan mereka karena semua perhatiannya tertuju pada makhluk yang muncul dari tanah seperti lahar. Lubang berukuran 2 meter itu perlahan membesar dan membesar hingga membentuk kawah berukuran 40 meter, tetapi kawah itu bukanlah fokus utama kelompok itu saat ini karena mereka semua tengah melihat raksasa humanoid berukuran 30 meter yang muncul darinya. Golem, Es tercengang karena raksasa berukuran 30 meter ini benar-benar seperti golem, tetapi tidak memiliki rongga mata, dan seluruhnya terbuat dari cairan zamrud. Pada saat itu, golem raksasa itu melepaskan tekanan kuat dan hati semua orang hancur saat merasakan tekanan dahsyat itu. Hampir melepaskan tekanan kultivasi alam inti Sungai Qi meskipun menjadi monster alam puncak Sungai Qi. Lelaki tua hitam berkomentar dengan muram. Apa sebenarnya benda itu? Apakah terbuat dari kerangka itu? Wajah Damien King pucat karena ngeri. Setidaknya sekarang kita tahu bagaimana monster-monster di lingkaran dalam itu muncul. Rich tersenyum kecut. Tidak seorang pun mengira monster-monster aneh itu terbuat dari sisa-sisa manusia, dan ini membuat tubuh mereka merinding. Hutan ini terlalu berbahaya dan mengerikan. Kita tidak punya waktu untuk ini. Suara Es langsung memperingatkan semua orang, kurasa monster itu sedang melihat kita. Semua orang melihat wajah kosong monster raksasa itu yang beriak dengan cairan zamrud, dan anehnya monster itu mengarah ke mereka. Es tiba-tiba merasa merinding, dari bawah tanah. Dia berteriak sambil menggunakan langkah kilatnya untuk melarikan diri dari tempat itu. Dia tidak punya waktu untuk yang lain. Mereka yang memiliki indera bela diri juga merasakan sesuatu yang salah, tetapi mereka masih lebih lambat dari indera surgawi Es. Namun mereka bereaksi tepat waktu karena peringatannya dan menggunakan metode melarikan diri mereka yang unik untuk berpencar. Tepat setelah itu, ratusan paku zamrud bermunculan di tempat semua orang berdiri. Namun, ini bukan akhir dari semuanya, paku-paku itu mulai jatuh dari atas seperti hujan. Bunuh makhluk itu cepat, teriak Es karena ia bisa merasakan hujan paku belum berakhir dan seluruh kabut berawan mulai bereaksi karena sesuatu dan paku-paku terbentuk di mana-mana. Mustahil untuk melarikan diri karena tampaknya seluruh lingkaran misterius itu dikendalikan oleh sesuatu dan hujan paku akan mulai kapan saja. Bagus sekali. Ekspresi Es menjadi buruk ketika ia melihat tidak ada yang mengindahkan peringatannya, dan mereka semua sibuk melarikan diri dari bahaya yang ada di depan mata mereka, tidak ada yang tampaknya merasakan bahaya tersembunyi yang sebenarnya.
Es dengan cepat berbalik sambil mengepalkan pedangnya erat-erat. Ia tahu golem ini adalah yang mengendalikan kabut ini atau sesuatu yang sama sekali berbeda yang mengendalikan golem untuk melakukan perintahnya. Namun, ia harus segera menyingkirkan golem ini atau tidak akan ada tempat untuk bersembunyi dari mereka yang membentuk duri-duri itu. Ia sudah menemukan kelemahan golem ini, yaitu lubang tempat mereka menemukan kerangka itu. Meskipun lubang itu telah berubah menjadi kawah, bagi Es, bukan hal yang mustahil untuk menemukannya karena ki aneh itu berasal dari tempat yang tepat, dan mungkin itu adalah kelemahannya. Golem itu tampaknya merasakan Es datang ke arah titik lemahnya, dan riak besar melewati wajahnya. Es langsung merasakan bahaya yang akan datang dari bawah dan atas, silumannya tampaknya tidak berhasil pada golem ini juga. Sama seperti saat pertama kali dia bertemu golem. Jika serangan ini mengenaiku, mustahil untuk melarikan diri tanpa luka parah. Wajah Es menjadi muram, tetapi dia tidak punya pilihan lain karena jika dia tidak menghentikan jurus berskala besar itu, dia tidak akan hanya menerima luka parah. Perisai langit, suara serak si tua hitam bergema di area itu. Sepertinya dia telah kembali setelah mendengar teriakan peringatan Es. Es tiba-tiba merasakan riak ki yang besar di atasnya dan sebuah perisai hijau keperakan muncul. Apakah itu sebuah jurus? Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya karena meskipun dia aman dari atas, dia tidak aman dari bawah. Masih ada jarak 20 meter dari titik lemah dan dirinya. Es dengan cepat menggunakan langkah kamuflase dan meninggalkan bayangan di belakangnya. Setelah itu, banyak duri mulai muncul, tetapi mereka hanya menembus bayangan Es yang asli tidak dapat ditemukan dimanapun. Tindakan ini tampaknya membuat golem itu marah saat dia membentuk pukulan yang sangat besar dan mengayunkannya ke dekat titik lemahnya. Tidak, jangan, perisai langit. Orang tua hitam meraung lagi dan menggunakan keahliannya untuk memblokir pukulan besar itu dengan cepat. Meraj 1000 bayangan, Es dengan cepat menggunakan keterampilan kedua dari seni kultivasinya, meraj pedang ganda. Ribuan bayangan pedang muncul dan semburan tebasan hitam mendarat di kaki besar golem yang menutupi lubang saat ini. Cairan zamrud itu langsung terpotong, dan sebuah kerangka muncul, itu adalah kerangka yang sama yang mereka temukan. Ratusan tebasan pedang langsung mencabik kerangka itu. Ada benang yang sangat halus yang terhubung dengan tengkorak kerangka itu, dan itu juga terpotong, dan benang halus itu langsung keluar ke dalam tanah saat dipotong dari kerangka itu. Es tidak melihat ini karena fokusnya adalah pada raksasa itu dan benangnya. Terlalu tipis. Di mata Es, saat dia menghancurkan kerangka itu, golem besar itu langsung berubah menjadi cairan tanpa ada yang menopangnya. Es dengan cepat lolos dari kawah. Cairan itu memercik ke kelompok itu memenuhi kawah, membentuk pon kecil. Es masih mandi dalam cairan zamrud pada akhirnya, itu seperti air tanpa bau, tetapi dia tidak membiarkannya menyentuh kulitnya dengan penghalang ki di sekelilingnya. Dia menghela napas lega karena pembentukan duri telah berhenti saat dia membunuh golem itu. Sama dengan. Host membunuh puppet golem tahap sungai ki lengkap. Hadiah, 1.500.000 EXP. Tanda hubung. EXP, 61,5 juta, 100 juta. Elemental Orb, 0/1. Sama dengan. Golem boneka, Es tercengang, ada sesuatu yang mengendalikan golem ini. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya karena lelaki tua Black datang menghalangi jalannya. Dia harus mengakui tanpa lelaki tua Black, Sky Shield, dia mungkin tidak dapat mencegat puppet golem, apalagi membunuhnya. Terima kasih. Dia mengangguk pada lelaki tua berkulit hitam. Heh, aku hanya menyelamatkan kulit lamaku, tidak perlu berterima kasih padaku. Si tua hitam terkekeh dengan sedikit rasa takut yang masih tersisa dalam suaranya. Si tua hitam adalah seorang pembunuh dan indera bahayanya cukup kuat, itulah sebabnya ketika dia merasakan bahaya yang mengancam jiwanya menjulang di atasnya, tidak peduli seberapa jauh jarak yang dia ciptakan antara dirinya dan monster itu, dia tahu tanpa membunuh monster itu, mustahil untuk melarikan diri. Itulah sebabnya dia kembali dan membantu Es yang paling dekat dengan golem, dan dia bahkan menyaksikan sesuatu yang mencengangkan seperti seni meraj pedang ganda bentuk kedua.